Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini di Qatar. Ngomong nama kotanya apa? Hah? Wakra. Allah mempertemukan kita di masjid yang mulia ini. Ngomong-ngomong, masjidnya nomornya berapa? 1235. Semoga pertemuan kita menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah topik yang sangat penting, bahkan menurut saya urgensinya sangat luar biasa, karena berkaitan tentang diterima amal kita atau tidak, tentang suatu penyakit yang berbahaya, itu penyakit riya. Dan topik yang akan kita bahas judulnya riya terselubung, karena riya ada riya yang terang-terangan, ada riya yang terselubung, ya. Karenanya para ulama dahulu mereka benar-benar memperhatikan niat mereka. Mereka memperhatikan gerak-gerik hati mereka. Selalu mereka mengecek niat mereka tulus atau tidak. Tatkala seorang salaf dikatakan ala kepadanya, ala tahdhurul janazah, kalau kau tidak menghadiri janazah, tidak melayat janazah, kata dia sebentar, hatta uhdhiran niyyah, sampai saya hadirkan niat dalam hatiku, baru kemudian dia berjalan. Karena amal sebesar apapun, sehebat apapun, seletih apapun, sebesar apapun biayanya, ya, kalau ternyata tidak dibangun di atas keikhlasan, maka amal tersebut akan sia-sia. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, dan dia adalah ulama besar, ahli hadis, di antara imam, di antara immati ahli sunnah wal jamaah, kata dia, ma alajtu syai'an ashadda min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat, tidak pernah aku berusaha mu'alajah menghadapi sesuatu yang sangat berat seperti menghadapi niatku. Kenapa? Karena niatku senantiasa berubah-ubah. Maka seorang yang perhatian terhadap amal solehnya, perhatian terhadap tauhid, maka dia berusaha untuk senantiasa mengikhlaskan niatnya. Kalau ada riya, maka dia berusaha melawan penyakit tersebut. Dan penyakit riya ingin dilihat, ya, ketika dia beramal dan temannya adalah sum'ah, ingin didengar, disebut-sebutkan apa yang dia lakukan, ya. Kalau orang tidak melihat dia beramal, maka dia cerita supaya didengar, itu namanya sum'ah. Kalau orangnya hadir, ya dia perlihatkan, tidak perlu dia cerita. Ini penyakit yang justru menimpa orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang berkecimpung di bidang dakwah, orang-orang yang menulis tulisan-tulisan nasihat, orang yang berhaji, berumrah. Justru mereka ini yang rawan terkena penyakit riya, karena mereka lah yang dijadikan target oleh iblis agar amalan mereka gugur. Iblis tidak peduli seorang beramal dengan sebanyak apapun, yang penting amal tersebut gugur, ya, yang penting amal tersebut gugur, sia-sia. Justru itulah perkara yang sangat, ya, mengenaskan. Seorang banyak beramal tapi amalnya gugur. Kenapa? Dia tertimpa dengan penyakit riya. Penyakit riya dan penyakit sum'ah. Ya. Adapun para pelaku maksiat, apa yang mau mereka riakan, ya? Tukang minum khamar, tukang zina,
pemakan riba. Apa yang mau dia riakan? Tidak ada yang dia riakan. Yang justru khawatir terkena penyakit riya adalah orang-orang yang beramal saleh, yang mereka rawan terkena penyakit riya. Maka saya katakan ini penyakit justru menyerang orang-orang saleh, menyerang orang salihin, termasuk riya, sum'ah, kemudian juga ujub, takabur dan yang lainnya. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluhu faqala riya. Lantas para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya wahai Rasulullah yang kau khawatirkan menimpa kami? Kata Rasulullah SAW, ar-riya, itu seorang beramal soleh karena riya. Ini Nabi SAW khawatirkan menimpa para sahabat, karena para sahabat orang-orang soleh, dan penyakit ini khusus menimpa orang-orang soleh. Bahkan dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, tatkala para sahabat sedang ngobrol tentang Dajjal, tentang fitnah yang luar biasa yang akan datang di akhir zaman, mereka sedang sibuk berbicara tentang Dajjal, Rasulullah SAW lewat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid Dajjal. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, itu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu? Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar, yang tidak tahu gerak-gerik hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di luar terpedaya menyangka dia ikhlas, ternyata dia riya. Rasulullah SAW menamakan dengan syirik yang samar. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min adhar rajulun ilaihi. Seorang berdiri kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang sedang memperhatikan salatnya. Dia bagus-baguskan salatnya bukan karena Allah, tetapi dia panjang-panjangkan salatnya karena untuk dipuji, karena untuk dipuji. Dan ini adalah salah satu bentuk daripada riya yang kata Nabi, riya yang samar, yang lebih Nabi takutkan menimpa kaum muslimin daripada fitnah Dajjal. Kenapa lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal? Karena Dajjal fitnahnya di akhir zaman cuma sekali. Cuma sekali. Kita belum tentu ketemu Dajjal, karena dia muncul di akhir zaman. Tetapi riya, penyakit ini mengintai kita setiap saat. Bisa jadi kita pagi ini ikhlas, sore sudah riya. Bisa jadi pagi ini ikhlas, siang sudah riya, ya. Makanya dikhawatirkan menimpa para sahabat. Kalau para sahabat dikhawatirkan oleh Nabi SAW, bagaimana lagi dengan kita, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang yang riya dengan permisalan yang sangat buruk. Kenapa? Karena dia menipu dirinya dan menipu orang lain. Riya tersebut tersembunyi dalam hatinya, tapi Allah Maha tahu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan alman wal adha. Alman itu menyebut-nyebut, wal adha mengganggu orang, yang menyakiti hati orang yang kita bantu. Seperti orang yang beramal soleh karena riya. Kemudian Allah setelah itu sebutkan perumpamaan orang yang riya. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang riya seperti safwan, seperti batu yang licin. Alaihi turab, di atas batu yang licin tersebut ada tanah. Tanah tersebut menipu banyak orang. Orang melihat tanah tersebut tanah yang subur. Orang tidak tahu ternyata tanah tersebut hanya ditumpuk di atas sebuah batu. Batunya tidak kelihatan. Yang dilihat hanyalah tanah. Orang melihat kalau tanah ini ditaburi benih akan tumbuh dengan subur. Orang terpedaya mengira tanah ini tanah yang bagus. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabil, tiba-tiba ditimpa dengan hujan yang sangat deras. Wabil itu hujan yang sangat deras. Fatarakahu salda, tiba-tiba tidak satu butir tanah pun yang tersisa. Nampaklah aslinya, kelihatan batu yang licin, kosong, tidak ada satu butir tanah pun yang tersisa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, dan mereka tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu pun dari apa yang telah mereka kerjakan.
Ini perumpamaan yang sangat indah atau yang menggambarkan tentang buruknya orang yang riya. Jadi perhatikan, orang yang riya, dia menipu dirinya dan juga menipu orang lain. Memperlihatkan di hadapan orang seakan-akan dia orang yang tulus, orang yang mukhlis dalam dakwahnya, dalam salatnya, dalam ibadahnya. Ternyata dalam hatinya menyimpan penyakit riya. Syirkul khafi, syirik yang samar, orang tidak lihat tapi Allah Maha mengetahui isi hatinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan pandangan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Gerak-gerik hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata amalan dia tidak ada, hanya fata morgana. Seperti tanah yang subur disangka ditaruh benih akan tumbuh, tahu-tahu terkena ya hujan yang deras sehingga menampakkan hakikatnya. Tidak ada satu butir tanah pun tersisa dan tidak ada satu butir tanah pun yang terselamatkan. Makanya di akhir ayat kata Allah, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka sama sekali tidak bisa memperoleh sedikit pun ala syai', sedikit pun dari yang mereka kerjakan. Karena riya itu penyakit, kalau sudah kena riya hilang total. Tidak tersisa 1%, 2%, tidak, hilang total. Seorang bersedekah 1 juta, tapi dia riya, ingin dipuji, tidak ada dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia riya, saya cuma terima 25%, tidak. Allah total tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Hilang semuanya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tidak sedikit pun mereka bisa raih dari apa yang telah mereka lakukan. Nah, ini peringatan yang sangat keras. Jangan sampai kita terjerumus dalam riya. Karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib punya perkataan yang sangat indah. Saya ingin nukilkan, ya, kata beliau tentang bahayanya riya. Kata beliau, wa muhditatul a'mali wa mufsidatuha aktsaru min an tuhsar. Sungguhnya penggugur amalan soleh dan perusak amal soleh sangatlah banyak, tidak terhitung. Wa laysa sya'nu fil amal wa innama sya'nu fil hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bukan perkara yang terpenting bukan pada amal solehnya, tapi yang terpenting bagaimana menjaga amal soleh agar tidak terkena perkara-perkara yang bisa menggugurkannya dan merusaknya. Saya katakan tadi, iblis tidak peduli Anda banyak sedekah, Anda banyak umrah, Anda banyak haji, yang penting Anda riya. Bagi iblis itu kerugian yang sangat luar biasa bagi Anda. Ya, Anda mau silakan beramal soleh, silakan. Anda mau berdakwah, silakan baca Quran, tapi kalau ternyata dibangun di atas riya, ya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang riya itu dia bukan maksud saya bukan menjadi nol lagi, tidak, dia bahkan minus. Seandainya dia tidak riya, dia dapat nilai plus. Tetapi tatkala dia riya, bukan hanya amalannya gugur kemudian nol, tidak, bahkan dia merugi. Jadi minus, karena riya itu maksiat. Jadi riya itu bukan hanya menggugurkan amal, tapi meminuskan amal, menjadikan seorang terjerumus dalam dosa. Maka Ibnu Qayyim, walaysa sya'nu fil amal, perkaranya bukan Anda beramal, silakan Anda beramal, tapi bukan itu yang penting. Itu penting, tapi yang terpenting lagi adalah hifdzul amal mimma yuhbituhu wa yufsiduhu. Menjaga amal jangan sampai gugur dan jangan sampai rusak. Setelah itu beliau memberi contoh. Farriya'u wa indaqqa muhbitun lil amal. Riya meskipun tipis, kata beliau, daqqa tipis sedikit, muhbitun lil amal, menggugurkan amalan. Ini benar. Anda beramal soleh, Anda ingin pamer sama 1 orang, dengan Anda ingin pamer sama 1000 orang, tidak ada bedanya di sisi Allah, sama-sama gugur. Saya ulangi, riya meskipun tipis, Anda beramal soleh, tujuannya bukan karena Allah, tapi ingin dipuji oleh seseorang, 1 orang aja Anda cari pujian sama dia, sudah menggugurkan amal Anda. Tidak ada bedanya kalau Anda ingin dipuji sama 1000 orang, 1 juta orang, nggak ada bedanya, sama-sama gugur amal tersebut. Maka riya itu meskipun tipis tidak diterima. Dan ini benar, karena Allah tidak menerima syarikat sama sekali. Dalam Sahih Muslim, hadis qudsi, Allah berfirman, ana agnas syuraka anis syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang melakukan suatu amalan kemudian dia mengambil syarikat menyertaiku, aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Allah tidak terima syarikat. Dalam ayat yang lain, taraktuhu wa syarikahu, aku tinggalkan dia dengan syarikatnya tersebut.
Aku tinggalkan dia dengan syariatnya tersebut. Jadi seorang beramal soleh harus ikhlas 100% karena Allah. Tidak boleh sedikit pun untuk mencari pujian manusia. Kapan tercampur ingin mencari pujian manusia, amalan tersebut dalam kondisi bahaya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sampaikan tentang ikhlas. Ikhlas dalam bahasa Arab artinya murni. Dan dalam Al-Qur'an Allah sering menggunakan kalimat khalusa menunjukkan murni. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Ya. Dalam surat An-Nahl kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Kami keluarkan dari perut binatang ternak labanan khalisan, susu yang murni, susu yang diikhlaskan. Min baini farthin wa damin, yang kami keluarkan di antara kotoran dan di antara darah. Itulah kalau namanya susu yang murni seperti itu. Kita kalau merah susu dari hewan, susu kambing misalnya atau susu sapi, kita kumpulkan di gelas atau di cangkir, maka kita lihat susu tersebut putih bersih. Tidak akan kita dapati setetes darah pun dan tidak kita akan dapati setitik kotoran pun. Demikianlah kira-kira gambaran ikhlas. Ikhlas artinya murni, dimurnikan, pemurnian. Ya, kalau ada dalam susu tersebut ada setetes darah, ini susu nggak benar. Kalau dalam susu tersebut ternyata ada setitik kotoran kambing atau sapi, tidak benar berarti. Tapi Allah bilang kami keluarkan min baini farthin wa damin, kami pisahkan di antara kotoran dan darah, kemudian keluar apa? Air susu labanan khalisan, susu yang ikhlas, susu yang murni, sa'igan lisyaribin, mudah untuk diminum. Nah, kira-kira demikian gambaran ikhlas. Allah tidak butuh dengan syariat sama sekali. Kalau ada seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 70% untuk Allah Subhanahu wa taala, 30% untuk dipuji oleh orang lain, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang beribadah kepada Allah, 90% untuk Allah, 10% untuk manusia, dipuji manusia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beramal soleh, 99% untuk Allah, 1% yang ingin dipuji oleh manusia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar perkataan Ibnu Qayyim, "Farriya wa in daqqa muhbitun lil amal." Riya meskipun tipis, sungguhnya dia membatalkan apa? Amal soleh. Bagaimana para salaf dahulu tidak takut dengan penyakit riya, karena mereka tahu bahayanya, ya. Dan di sini dia tahu iblis akan berusaha membuat kita terjerumus dalam riya. Berusaha dengan semaksimal mungkin agar kita terjerumus dalam riya. Kalau tidak berhasil sekarang, dia akan coba lagi, dia akan goda lagi sampai kadang kita berhasil, kadang kita kalah, kadang kita berhasil, kadang kita kalah, kadang kita ikhlas, kadang kita riya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa huwa abwabun katsiratun la tuhsar, dan pintu-pintu riya itu sangatlah banyak, tidak terhitung. Pintu-pintu riya sangat banyak. Syaitan kalau ingin membuat kita terjerumus dalam riya, banyak sekali model-modelnya, banyak sekali cara-caranya. Nanti di akhir pengajian akan kita sebutkan contoh-contoh riya yang terselubung. Bagaimana seorang bisa berkreatif dalam melakukan riya supaya tidak ketahuan, padahal dia apa? Dia riya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa terhindar dari riya? Bagaimana kita bisa terhindar dari riya? Tentunya banyak perkara yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari riya. Ya. Perkara yang pertama, yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memegang hati kita Allah Subhanahu wa taala. Inna qulubal ibad, Rasulullah SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang bolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, sebagian istri Nabi bertanya, engkau sering sekali membaca doa ini wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW menjelaskan, inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. In syaa aqamahu wa in syaa azaghahu. Sungguhnya hati manusia itu berada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan hati-hati tersebut sesuai dengan yang Allah kehendaki. In syaa aqamaha, kalau Allah berkehendak Allah akan jadikan hati-hati tersebut menjadi mustaqim, lurus. Wa in syaa azaghaha, kalau Allah berkehendak Allah akan menyimpangkan hati-hati tersebut. Yang menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menghilangkan hati kita dari riya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang paling ampuh agar kita terhindar dari riya adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari riya yang aku sadari dan dari riya yang tidak aku sadari. Ini sering kita ulang. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kita berdoa. Berdoa Anda minta agar diikhlaskan. Dijauhkan dari riya, ya. Dalam sujud Anda, dalam tasyahud Anda, tatkala salat malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara kiat agar kita bisa terhindar dari riya, kita merenungkan nasib orang yang riya di dunia maupun di akhirat. Kita renungkan bagaimana nasib orang yang riya di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang yang riya adalah orang yang menderita batinnya, ya. Kenapa? Karena dia mencari-cari pujian. Dan pujian tidak selalu dia dapatkan. Terkadang ada orang yang muji, terkadang tidak ada orang yang muji. Contoh sederhana, ada seorang misalnya berpose di hadapan Ka'bah, dia lagi umrah. Kemudian dia angkat kedua tangannya, suruh temannya foto, tolong foto. Sudah foto, kurang bagus, ulang. Kan capek itu, kurang gitu. Terus mungkin gaya sedih atau bagaimana berdoa, angkat kedua tangannya. Setelah itu dia masukkan dalam postingan di Facebook, ya. Kemudian dia tunggu like, berapa orang yang like, ya. Kalau yang like sedikit, dia sedih. Dia sedih. Orang yang seperti orang umrah, mentang-mentang mau pilkada, dia ingin umrah biar diposting umrahannya. Bawa tim tukang shootingnya, capek, hanya ingin mencari pujian. Betapa sering orang ingin dipuji ternyata tidak dipuji. Kalaupun dipuji oleh orang lain, terkadang pujian tersebut tidak sesuai dengan harapannya. Contoh, dia memberi bantuan kepada seorang, kasih bantuan 10 juta. Ini uang saya untuk membantumu. Ternyata orang yang dibantu tersebut hanya mengatakan jazakallahu khairan, syukran. Terus pergi. Wah, ini gimana? Harusnya makasih banyak kalau nggak ada uang. Ternyata dia cuma jazakallahu khairan apa? Wah, syukran. Terus dia pergi. Syukran habibi katanya. Selesai. Dia ingin dipuji, sudah dipuji, tapi pujiannya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Sedih, menyedihkan. Kalaupun yang memuji sesuai dengan harapan, oh masya Allah, saya lagi uang Anda datang pas pada waktunya, saya lagi butuh-butuhnya, terima kasih. Kalau seandainya nggak ada uang Anda gimana, pujian habisnya. Oh, bahagia. Tetapi apakah orang tersebut akan muji gitu-gitu terus? Harus kasih duit lagi supaya muji kayak gitu. Ya, sehingga demikianlah dia hidup dalam kondisi menderita. Adapun orang yang ikhlas, maka dia orang yang paling bahagia. Dia tidak peduli dengan pujian orang. Muamalah dia tatkala memberi bantuan kepada orang lain bukan dengan orang lain tersebut, tapi muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bantu janda, dia membantu anak yatim, bantu kepada orang miskin. Kasih duit, kata dia, ya Allah, dalam hatinya, ya Allah, Engkau sudah melihat aku memberi uang kepada orang ini. Ya, Engkau menjadi saksi. Sudah selesai. Mau dipuji enggak dipuji, dia enggak urusan. Yang penting Allah sudah tahu. Karena muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi dia hatinya sedang bermuamalah dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya syiar mereka dengan berkata, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Sungguhnya kami ini memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami juga tidak butuh dari kalian balas budi, tidak. Kita kalau dibantu kita bilang terima kasih. Kita kalau dibantu kita berusaha balas budi. Tetapi yang membantu adabnya tidak boleh berharap balas budi dan tidak boleh berharap pujian. Tapi dia berharap ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang di dunia riya itu orang yang menderita, ya. Bayangkan dia sudah persiapan mungkin mau bikin pengajian supaya orang ternyata yang datang sedikit, kemudian tidak diliput, sedih dia. Ya. Maunya yang hadir rame, kemudian diliput, kemudian dibesar-besarin, ya. Sedih. Atau kemudian dia ngisi pengajian yang hadir rame, banyak, dia bahagia, senang. Terus dia tanya sama muridnya, gimana tadi kajian Ustaz?
kajian saya gimana tuh? Kata muridnya, lumayan Ustaz. Sedih dia. Maunya dibilang, Ustaz, Masya Allah tadi Ustaz berapi-api, banyak orang, nggak ada yang tidur Ustaz, Masya Allah, hadir rame, masjid membeludak. Nah itu baru dia senang. Rupanya murid ini nggak ngerti, lumayan Ustaz. Apalagi, tapi lebih rame yang kemarin Ustaz. Waduh, sedih lagi dia. Lebih rame Ustaz satunya, lebih menarik Ustaz satunya, lebih ngamuk dia lagi. Jadi orang kalau mencari pujian itu menderita. Mau Ustaz kayak juga menderita. Ya. Mau donatur juga apa? Menderita. Di dunia dia menderita. Orang yang paling bahagia orang yang ikhlas, cuek. Orang yang ikhlas yang paling bahagia. Kemudian di akhirat juga sangat menderita. Di akhirat dalam hadis-hadis Allah mempermalukan dia. Saya dapatkan 3 hadis cara Allah mempermalukan mereka. Yang pertama, Allah tampakkan amalan mereka, kemudian Allah hilangkan. Ini sebagian penafsiran sebagian ahli hadis. Berdasarkan hadis di mana Nabi SAW bersabda, "Man samma Allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih." Barang siapa yang mensamma, yaitu menceritakan amalan dia, memperdengarkan amalan dia, maka Allah akan memperdengarkan keburukan niat dia. Wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang beramal soleh untuk dilihat oleh orang, maka Allah akan tampakkan busuknya niatnya di hari kiamat kelak. Di antaranya bagaimana? Sebenarnya menafsirkan, yaitu tatkala mungkin dia berdakwah, mungkin dia berhaji, mungkin dia umrah, dan ada pahalanya banyak. Pahala tersebut akan Allah tampakkan pada hari kiamat. Nih pahalamu kalau kamu ikhlas. Dia sudah senang tahu-tahu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini dia menipu masyarakat, menipu orang. Dia akan terpedaya juga pada hari kiamat. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami pun pergi atau kami menuju ke amal yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amal mereka seperti debu-debu yang berterbangan tidak bernilai. Ya. Ini Allah mempermalukan mereka. Allah mempermalukan mereka dengan memperlihatkan pahala mereka. Kalau kau sebenarnya pahalanya seperti ini, gara-gara kamu riya, hilang. Bentuk mempermalukan, Allah mempermalukan mereka. Bentuk yang kedua, dalam hadis disebut dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ya, lanjutan dari hadis tadi, akhafu alaikum asyirkul asghar fasaluhu wa qala riya. Amalan yang paling suatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riya. Di akhir hadis, ya, Allah berkata kepada al-mura'in, hina yujazin nas, Allah berkata kepada orang-orang yang riya tatkala Allah memberikan balasan kepada orang-orang. Tatkala mereka datang ingin mendapatkan balasan, kata Allah Subhanahu wa taala, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya hal tajiduna indahum jazaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah kalian sekarang ingin mencari pahala, ingin cari balasan, ingin cari ganjaran. Pergilah kalian kepada orang-orang waktu di dunia kalian cari muka sama mereka, cari pahala sama mereka. Kamu dulu sholat cari muka sama Pak RT, kamu dulu dakwah hanya cari ingin pujian dari Pak Bupati misalnya. Kamu ini begini umrah hanya sekedar untuk disanjung-sanjung oleh masyarakat. Nah, cari pahala sama mereka, kan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kasihkan pahala bagi orang yang beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun beramal soleh karena manusia, Allah mengatakan idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian di dunia cari muka sama mereka, ingin pujian mereka, minta sama mereka ganjaran. Kata Allah, hal tajiduna indahum jazaan? Apa kalian akan mendapati ganjaran si mereka? Jawabannya tidak ada. Ini istifham ingkari, jawabannya tidak ada. Siapa yang berani kasih ganjaran? Yang kasih ganjaran cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk Allah mempermalukan mereka, bentuk yang kedua. Yang ketiga, orang yang riya dimasukkan dalam neraka jahanam. Mengerikan. Ini dalil bahwasanya riya adalah dosa besar. Ingat ya, tatkala Rasulullah SAW menamakan riya dengan syirkul asghar, syirik kecil, itu bukan berarti dia dosa kecil. Tapi penamaan riya syirik kecil itu hanyalah untuk membedakan dengan syirik besar. Jadi asyirkul akbar ada syirkul asghar. Syirik besar, syirik kecil, memang ada bedanya. Kalau syirik akbar tentunya membuat orang keluar dari Islam, murtad, kekal dalam neraka. Syirik asghar tidak demikian. Syirik asghar tidak demikian. Tetapi dia juga dosa besar. Riya dosa besar, bukan dosa kecil. Riya dosa besar. Taib. Dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan 3 orang yang pertama kali akan Allah sidang pada hari kiamat. Yang pertama, rajulun ustushhid,
seorang yang mati syahid. 3 orang ini semuanya hebat ya. Seandainya kalau mereka beramal ikhlas karena Allah, mereka adalah orang-orang yang hebat. 3 orang tersebut, yang pertama seorang yang mati syahid, yang kedua ustadz, yang ketiga donatur. Yang pertama siapa? Orang mati syahid. Yang kedua siapa? Ustadz ya. Ada ustadz juga masuk neraka, ada. Yang ketiga adalah donatur. Yang pertama rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Fa utiya bihi, maka dihadirkanlah orang tersebut untuk disidang oleh Allah. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kamu pernah begini, pernah digini. Fa arafaha, dan dia ingat. Di antaranya mungkin dia seorang laki-laki yang bertubuh besar, berani, kemudian pandai menggunakan senjata, hebat dalam bertempur, dan dia ingat semua nikmat tersebut. Allah bertanya berikutnya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Karena setiap nikmat ada tanggung jawabnya. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kemana digunakan? Kata dia, qataltu fika hatta tushhid. Ya Allah, saya berperang di jalanmu sampai saya meninggal dunia. Karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari. Tetapi kau berperang supaya kau dikatakan sebagai orang yang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Perhatikan di sini kata Nabi atau kata Allah dalam hadis qudsi ini, wa qad qil, dan telah dikatakan. Jadi dia tatkala di dunia niatnya untuk terkenal sebagai jagoan, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Kalau ada ustadz niatnya supaya terkenal, Allah kabulkan, Allah kasih. Tapi bukan berarti itu dia di atas kebenaran. Ya, belum tentu di atas kebenaran. Orang ini niatnya supaya dia dikatakan jagoan, mungkin dibuat patung pahlawan gara-gara dia. Tapi apakah berarti amalnya pasti diterima? Jawabannya tidak. Pujian manusia, sanjungan manusia bukan dalil bahwasanya amal Anda diterima. Lihatlah orang yang mati syahid ini, dipuji kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad qil, kau ingin dikatakan pemberani, telah dikatakan. Tujuannya ingin supaya dipuji, tercapai di dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang beramal saleh mengharapkan dunia dan perhiasannya, kata Allah, kami berikan. Kami tidak kurangi, ingin dipuji Allah kasih. Bagi yang orang yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari. Tapi kau berperang supaya kau dikatakan pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi, lantas Allah perintahkan malaikat untuk menggeret orang ini. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ditarik dari atas wajahnya kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini nasib yang tragis dari seorang yang mati syahid. Ya. Jadi ikhwan, ya, tidak semua orang berperang kemudian pasti mati syahid. Mungkin mati syahid secara zahir, tetapi hakikatnya kita enggak tahu. Maka kata Nabi SAW, rubba qatilin bainas saffaini Allahu a'lamu biniyatihi. Betapa banyak orang yang terbunuh di antara 2 saf peperangan, kaum muslimin, orang kafir, Allah lebih tahu tentang apa? Niatnya. Seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, rajulun qatala syaja'atan, rajulun qatala hamiyatan, rajulun qatala ghadbanan, rajulun qatala liyura makanuhu, rajulun qatala liyuzkar, ayu dzalika fi sabilillah. Ya Rasulullah, ada orang berperang supaya menunjukkan keberaniannya, ada orang berperang karena ngamuk, ada orang berperang karena untuk sekedar membela sukunya, ada orang berperang ya agar diketahui, liyura makanu, agar diketahui kedudukannya, ada orang berperang liyuzkar, agar dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah. Siapa di antara mereka yang mati syahid? Kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, maka itu yang di jalan Allah, itu yang mati syahid. Selain itu enggak. Ini menunjukkan niat itu pengaruhnya sangat luar biasa. Ini orang dia liuzkar supaya disebut-sebut dan dikabulkan oleh Allah, tapi dia di neraka jahanam. Ya. Bayangkan seorang, makanya benar kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala menyebutkan tentang riya, tentang ingin memiliki kedudukan, kata dia, bosnya riya itu syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Syahwat, ingin dipuji, ingin disanjung, itu syahwat. Syahwat. Kalau tidak disanjung dia marah-marah, tidak dipuji dia marah-marah, tidak dinomorsatukan dia marah-marah. Kenapa ada yang mendahului saya? Kenapa saya tidak dinomorsatukan? Marah dia. Karena itu syahwat. Sama seperti orang kalau lagi lapar, lihat makanan enak, syahwat dia untuk makan.
Sama seorang laki lihat wanita cantik dia punya syahwat, sama seorang ingin dipuji juga punya syahwat. Sampai-sampai dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu jiwanya, nyawanya, dia rela untuk dikorbankan, yang penting dia dipuji. Ya. Ini sangat merusak agama seorang. Apa ingin mencari syaraf, ingin mencari kemuliaan, ingin mencari pujian, ya. Dan itu banyak menimpa orang-orang. Mungkin dia korbankan harta, mengorbankan keletihan, capek, yang penting dia disanjung, yang penting dia disanjung. Baik. Ini yang pertama. Nasibnya tragis. Yang kedua, ustaz. Yang kedua siapa tadi? Ustaz. Kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang kedua yang masuk neraka adalah ustaz. Kata Nabi, seorang yang belajar agama dan mengajarkannya, dan baca Al-Qur'an, dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Fa utiya bihi, orang ini, ustaz ini dihadirkan. Ustaz ini dihadirkan. Dia ahli ilmu agama. Ya, gelarnya mungkin tinggi, yang mungkin ilmunya banyak, ya. Dihadirkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Setelah itu Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada dia, dan dia pun ingat. Ustaz mungkin diberikan kekuatan hafalan, pandai berorasi, mungkin kalau ngaji bagus, tajwidnya bagus, ya banyak kelebihan ustaz. Kalau ustaz nggak pintar ngomong, Ustaz Bahlul namanya. Nggak ada orang yang hadir, ya. Ini ustaznya pintar ngomong, hafalannya kuat, hafal Quran mantap, hafal hadis mantap. Ya, kalau ngomong masya Allah, diberi banyak kecerdasan. Setelah itu dia ingat itu semua. Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu ini? Kata dia, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh. Ya Allah, aku baca Al-Quran karena engkau dan aku mengajarkannya. Bayangkan, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ustaz yang terbaik, ustaz. Ustaz itu pekerjaan yang sangat mulia. Ustaz itu pekerjaannya para nabi. Seluruh nabi adalah da'i. Tapi tatkala niatnya salah, dia paling terjerumus, paling mengerikan. Kalau niatnya apa? Salah. Kata Allah, kadzabta, kau bohong. Walakin liuqal annaka qari, tetapi kau mengajarkan Al-Quran supaya kau dikatakan ahli baca Quran. Wa qad qil, kata Allah, dan telah dikatakan. Ini yang paling berbahaya. Tujuanmu supaya disanjung oleh masyarakat, supaya dicium tanganmu oleh masyarakat, terjadi. Supaya dihormati oleh masyarakat, terjadi. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang menuntut ilmu, man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dia belajar untuk mencari wajah Allah, untuk ikhlas, ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapat secercah dunia. Tujuannya untuk mencari dunia, di antara dunia ingin mencari harta, dia mencari dunia ingin mencari sanjungan dan pujian, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Maka Rasulullah SAW mencela orang yang tuntut ilmu apa? Liujari bihil ulama, liumari fihi sufaha, waliyasrifa wujuhan nas ilaih. Orang tuntut ilmu dicela oleh Nabi. Siapa orang yang tuntut ilmu supaya untuk menyaingi ulama, supaya dia bisa dianggap orang alim, ya. Kemudian supaya untuk menang debat, mengalah-alahkan orang bodoh, niatnya untuk jagoan supaya dia jago debat. Atau supaya orang-orang liyasrifa wujuhan nas ilaih, supaya orang-orang melihat dia, mandangin dia. Kalau niatnya seperti ini tidak akan mencium bau surga. Nah, tapi Allah kabulkan. Kata Allah, kau mengajarkan Al-Quran supaya kau dikenal sebagai ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Ini paling berbahaya bagi para ustaz. Kenyataannya ustaz-ustaz kita alhamdulillah dihormati oleh ikhwan-ikhwan, ya. Pada minta jabat tangan, ya. Sebagian minta foto, ya. Sebagian kasih hadiah. Ini pintu riya terbuka sangat besar, ya. Kalau antum-antum enggak ada kan? Alhamdulillah. Enggak ada yang enggak jabat tangan juga enggak. bersyukur. Maksud saya, ya, semakin orang memiliki kelebihan dalam sesuatu bidang agama, rawan pintu riya semakin terbuka. Entah dia dermawan, entah dia seorang pemberani dalam jihad, entah dia seorang alim, ya. Bayangkan, jadi kalau ada ustaz ternyata dikagumi oleh banyak orang, dikejar-kejar oleh orang, dinomor satukan, belum tentu dia
Mungkin amalannya benar, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu diterima oleh Allah. Jadi jangan seorang ujub, oh pengikut saya lebih banyak, berarti kemudian kalau pengikut lebih banyak, kemudian kau pasti lebih baik daripada yang tidak punya pengikut. Belum tentu. Belum tentu. Makanya saya sampaikan nasihat kepada sebagian dai, ya, termasuk pada diri saya, tidak perlu kita hasad kalau ada orang misalnya dia ngisi pengajian lebih ramai daripada kita. Kita yang hadir mungkin cuma 5 ekor atau 10 ekor, maksudnya 10 orang. Dia hadir mungkin satu masjid full sampai meludak. Sudah, antum tidak usah hasad. Orang itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira yang hadir banyak seperti itu, kira mudah untuk ikhlas? Tidak mudah. Tidak mudah. Kalau kita diuji dengan seperti itu, belum tentu kita bisa ikhlas, belum tentu. Ya sudah, kita terima aja, mau dapat zabun berapa, yang hadir berapa orang, ya alhamdulillah. Kita berusaha meningkatkan ilmiah kita, tidak perlu kita hasad sama orang. Alhamdulillah, ya, masing-masing sudah ada pahalanya. Ya, belum tentu yang hadir sedikit pahalanya lebih kecil dari yang hadir banyak, belum tentu, tergantung niat kita. Tergantung niat kita. Orang yang pengikut banyak punya fitnah tersendiri. Fitnah riya, belum fitnah dunia, belum fitnah wanita, belum fitnah macam-macam. Oleh karenanya, inilah orang yang nasibnya tragis. Nomor 2, ustadz masuk neraka. Karena ustadz tersebut ternyata tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk-bentuk tidak ikhlas sangat banyak. Seperti seorang berdakwah ternyata bukan untuk Allah, tapi berdakwah untuk dirinya. Oleh karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tatkala mengomentari firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, ini jalanku, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Syekh Abdul Wahhab rahimahullah taala? Wa fi hadza tanbih. Ayat ini ada peringatan kepada siapa? Li anna katsiran wa in kana walau kana yad'u ila al-haq wa huwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak orang meskipun dia menyeru kepada kebenaran yang diserukan sunnah, tauhid, tapi ternyata dia di balik itu juga menyeru kepada dirinya. Orang ngaji harus sama saya, kalau sama yang lain nggak boleh misalnya, ya, itu nggak benar seperti itu. Kamu berdakwah kepada Allah, bukan kepada dirimu, bukan kepada pondokmu, bukan kepada yayasanmu, enggak. Kau berdakwah kepada Allah. Pondok itu cuma sarana, yayasan cuma sarana. Ini niat, ya. Oleh karenanya seorang berusaha berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ternyata berdakwah bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nasibnya bisa tragis seperti ustaz tadi yang masuk neraka jahanam. Orang yang ketiga yang nasibnya tragis adalah donatur. Donatur itu nilainya sangat tinggi dalam Islam. Jangan kita sepelekan. Ada orang kaya kalau dia berdermawan, ya akhi, itu orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang kita tahu nilai betapa harta itu sangat manis dalam jiwa kita. Kalau udah punya uang kita ingin beli ini, ternyata suruh potong untuk dakwah. Berat, tidak gampang. Nah, kalau ada orang sumbang sampai 100 juta, 10 juta, 1 miliar, 2 miliar, 7 miliar, subhanallah. Ini orang nggak main-main ini. Kita harus hargai orang ini, sementara syariat menghargainya. Makanya dalam Islam, Nabi SAW pertama kali berdakwah, Allah kasih kekuatan ekonomi. Qadarullah, istrinya Khadijah saudagar kaya raya. Makanya Nabi SAW sangat mencintai Khadijah, sampai dia berkata, ya, tentang Khadijah, dia mengatakan, saddaqatni hina kadzabani an-nas. Khadijah membenarkan aku tatkala semua orang mendustakan aku. Kemudian di antara perkataan dia, wa wasatni bimaliha, dan dia membantu saya dengan hartanya. Kemudian juga Allah mentakdirkan Nabi SAW berteman dengan Abu Bakar yang juga saudagar kaya raya. Karena butuh dana untuk apa? Berdakwah. Ya, butuh dana untuk berdakwah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang. Yang pertama apa? Ustaz, rajulun, ya, seorang yang memiliki ilmu. Allamahullahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Allah berikan dia hikmah, yaitu ilmu, dan dia mengajarkannya, dan dia berhukum dengan ilmu tersebut. Yang kedua, kata rajulun atahullahu malan, orang yang Allah berikan kepada dia harta. 2 orang ini, karena agama dibangun di atas 2 orang ini. Butuh orang yang berilmu dan butuh biaya. Kalau orang itu berilmu nggak ada biaya, terus gimana juga berdakwah? Susah. Bagaimana berdakwah ke
kemana-mana, perlu sarana, perlu prasarana, perlu biaya, perlu modal. Ini dua poin yang sangat penting. Ustadz dan donatur. Ustadz dan donatur. Ya. Maka saya berharap antum kalau ada donatur antum hargai. Jangan antum sepelekan, hargai. Ya, dia udah keluar duit, tidak gampang keluar duit itu. Ya, antum hargai dia. Kalau dia ingin melihat hasilnya kemana ada uang saya, ya dia punya hak untuk ngecek amal dia. Uang ini saya minta laporan. Antum kalau sumbang nggak usah minta laporan. Antum nggak ikhlas kalau begitu, itu salah. Itu ustadznya ngawur kalau begitu. Ya, saya sumbang, saya ingin tahu dibelikan kemana, itu hak saya. Nanti ustadznya ambil duitnya gimana? Ya, kalau dia minta bukti, itu hak dia. Hak dia, karena dia ingin safety bagaimana amal dia diterima benar atau tidak. Itu hak dia. Ya. Kecuali kalau dia ngatur-ngatur kamu nggak boleh, itu jangan. Kalau kamu bukan ustadz, jangan ngatur-ngatur ustadz. Tapi kalau kamu kasih ide boleh, kamu kasih pandangan juga boleh. Kamu minta laporan itu hakmu. Ya. Seorang donatur. Makanya Rasulullah SAW tatkala menyebutkan contoh orang yang riya, Rasulullah SAW sebutkan 3 orang hebat. Ini semua orang hebat. Orang yang mati syahid orang hebat, ustadz orang hebat, yang ketiga donatur juga orang hebat. Makanya dijadikan contoh. Seakan-akan Nabi mengatakan seandainya 3 orang hebat ini ikhlas, pahalanya luar biasa, surganya sangat tinggi. Tetapi tidak ikhlas masalahnya. Yang ketiga orang yang bernasib tragis, donatur yang tidak ikhlas. Kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan kepada dia seluruh jenis harta. Dia punya emas ada, perak ada, ya, mobil mewah, tanah, sawah, ladang, hotel, semuanya ada. Kemudian diingatkan tentang nikmat-nikmat tersebut dan dia ingat. Pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan harta yang begitu banyak yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau suka aku berdonatur di situ, berdonasi di situ, kau suka aku menyumbang di situ kecuali aku sumbangkan. Semua jalan kebaikan. Ada anak yatim saya bantu ya Allah, ada fakir miskin saya bantu ya Allah, ada janda saya bantu ya Allah, saya tidak bedakan janda tua maupun janda muda, semuanya saya bantu. Semuanya dibantu. Bukankah Rasulullah SAW berkata, as-sa'i alal armala wal aitam kal mujahid fisabilillah, atau kama qala Nabi SAW. Orang yang berusaha membantu anak yatim dan para janda seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin berjihad tanpa pedang, bantu anak yatim. Anda ingin berjihad tanpa pedang, bantu para janda. Tapi jangan janda muda aja yang dibantu ya. Semuanya dibantu. Ada orang minta uang untuk bangun pondok, saya bantu. Ada orang minta uang untuk bangun masjid, saya bantu ya Allah, semuanya saya bantu. Ada orang butuh untuk dakwah, saya bantu. Semuanya karena engkau. Kata Allah, kadzabta walakin liyuqal annaka jawad. Kau dusta, tetapi kau melakukan itu semua supaya kau dikenal sebagai orang yang dermawan, sebagai donatur. Wa qad qil, dan telah dikenal seperti itu. Ya. Dan kau dikenal sebagai orang donatur. Akhirnya apa? Tsumma umira bihi, maka diperintahkan oleh Allah para malaikat, fasuhiba ala wajhi, kemudian digeret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Inilah nasib orang yang riya di akhirat. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh cari pahala pada orang yang dia cari muka, dan yang ketiga dilemparkan dalam neraka jahanam. Maka seorang merenungkan akan hal ini, nasib seorang riya di dunia dan nasib seorang riya di akhirat. Kemudian juga yang perlu kita renungkan juga adalah tentang orang yang kita cari pujiannya. Anda sekarang beramal soleh ingin dipuji sama siapa? Ingin dipuji sama Pak Bupati, ingin dipuji sama Pak RT, ingin dipuji sama Ustadz, ingin dipuji sama siapa? Mereka itu manusia. Tidak bisa memberikan Anda manfaat pada hari kiamat kelak. Yang menyelamatkan Anda adalah amal soleh Anda. Makanya Allah mengatakan sana cari pahala sama mereka. Ada orang sholat, bagus-baguskan bacaannya. Jadi imam, biasanya dia baca rakaat pertama Al-Fatihah sama Qul Huwallahu Ahad, rakaat kedua Al-Fatihah sama Qul A'udzu Birabbin Nas. Begitu dia sholat, tiba-tiba ada orang yang masuk, berdehem di belakang. Wah, dia tahu itu dehemnya bupati. Akhirnya dia rubah, rakaat pertama dia baca surat Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Supaya dipuji sama panjang-panjangin sholat. Nanti di akhirat suruh cari pahala sama orang tersebut. Apa yang kita cari muka sama dia, apa untungnya? Enggak ada untungnya, ikhwan.
Kalau dapat itu cuma dipuji terus puji, selesai. Apa masalahnya? Kecuali dipuji sambil kasih amplop ya. Terus puji terus apa? Terus kalau dapat pujian terus mau apa? Di akhirat nggak dapat apa-apa. Rugi kita. Kita sudah capek-capek nundukkan kepala kita di karpet sujud, ternyata hanya ingin dipuji sama dia. Udah capek-capek ceramah, hafal ini, hafal anu untuk disampaikan dalam topik ceramahnya ingin dipuji, rugi. Puji sama ente rugi. Ente mau kasih saya apa nanti hari kiamat? Apa mau kasih? Orang yang kita harapkan pujiannya ini siapa sebenarnya dia? Ini makhluk seperti kita. Ya. Kalau dia sakit tidak bisa apa-apa. Kalau dia mati tidak dikubur, baunya busuk. Ini orang yang kita harapkan pujiannya. Dalam perutnya juga ada kotoran. Kita harapkan pujian dari orang seperti ini buat apa? Rugi. Sekarang dia puji ente, lagi senang sama ente. Coba kalau dia lagi marah, dia juga maki habis-habisan. Nanti harap pujian dari orang seperti ini buat apa? Maka seorang hanya berharap kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah meskipun satu dunia puji ente, tidak ada faedahnya, tidak akan mengangkat derajat ente di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau satu dunia mencela ente, ternyata ente mulia di sisi Allah, tidak ada pengaruhnya celaan mereka. Yang seorang berusaha mencari pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diantara kiat-kiat agar kita bisa terhindar dari penyakit riya. Kemudian diantara kiat yang paling utama juga agar kita bisa terhindar daripada riya, itu menyembunyikan amal soleh. Menyembunyikan amal soleh. Ingat ya, menampakkan amal soleh itu bukan riya. Tetapi amal soleh yang terbaik adalah amal yang disembunyikan. Amal soleh ada dua model. Pertama, amal soleh yang memang itu dibutuhkan syiar, maka itu memang harus diperlihatkan. Contohnya sholat berjamaah, ya kita jalan, orang lihat kita sholat berjamaah agar orang ikut kita sholat berjamaah. Nggak usah sholat berjamaah sembunyi-sembunyi, enggak. Jalan di depan orang, cuek aja. Hah? Syiar. Kalau azan juga harus syiar, suaranya keras. Jangan takut riya, akhirnya Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Siapa yang mau datang? Memang butuh suara yang keras. Ustaz, saya takut kalau saya azan riya. Lawan itu riya, tapi ente harus azannya keras. Paham? Karena itu amalan yang butuh apa? Syiar. Takbiran, ya harus takbiran suara besar. Talbiyah waktu haji, labbaik waktu umrah, labbaik Allahumma labbaik. Lihatin, jadi masalah. Zakat kita bayar, kita keluarkan supaya orang tidak tuduh kita ini tidak bayar zakat. Keluarkan zakat, kita keluar depan orang, tidak jadi masalah. Ini zakat saya. Ada amalan-amalan yang butuh apa? Butuh syiar, ada. Tetapi asalnya kalau amalan-amalan tersebut tidak perlu diketahui, maka lebih baik kita sembunyikan. Lebih baik kita sembunyikan. Karena amalan yang disembunyikan pahalanya lebih besar daripada amalan yang terlihatkan. Kenapa tadi saya katakan ada amal-amal yang butuh syiar yang harus ditampakkan? Karena memang sebagian orang salah paham. Dan saya ditanya, Ustaz, ada orang bilang sama saya, kamu tidak usahlah sholat berjamaah di masjid, nanti riya. Loh, gimana? Ada yang pernah tanya kepada saya seperti itu. Saya bilang, ya nggak benar, itu syiar, tampakkan. Bahkan ada seorang akhwat pernah bertanya lagi lewat kertas, Ustaz, ada yang bilang kamu tidak usah pakai jilbab, saya takut pakai jilbab karena saya takut dibilang riya. Ya ini nggak benar, ya harus pakai jilbab. Kalau ada perasaan riya, ya lawan itu. Nanti kalau ada yang tanya, kamu orang Islam atau orang kafir? Bilang saja orang kafir, karena takut riya. Ya ini sesuatu yang harus dinampakkan. Nampakkan. Jilbab tidak dinampakkan pakai jilbab. Bukan kemudian jilbabnya dilepas karena takut riya. Ini salah. Selain itu ada amalan-amalan yang memang lebih afdal untuk disembunyikan. Sedekah, sholat sunnah, dan yang lainnya. Berbakti kepada orang tua. Banyak. Asalnya amalan disembunyikan. Kecuali yang amalan merupakan syiar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menampakkan sedekah maka itu baik. Itu baik, nampakkan sedekah enggak apa-apa. Yang penting ikhlas. Wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan, kemudian kalian berikan kepada orang fakir fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, dia mengatakan bisa jadi seorang beramal soleh, dia sembunyikan, tidak ada yang tahu, dia sembunyikan. Maka malaikat catat amal tersebut di catatan amal yang tersembunyi, karena pahalanya lebih spesial. Kemudian tidak lama beberapa waktu setan menggelitiki hatinya, karena setan kalau tidak bisa menjerumuskan dia dalam riya, paling tidak pahalanya berkurang. Setan ingin mengurangi pahalanya. Bagaimana? Setan menggelitiki hatinya agar dia cerita, dan niatnya cerita bukan untuk pamer.
Ya, ini sekedar cerita aja, tahu-tahu dia cerita. Waktu dia cerita, maka catatannya berpindah dari catatan amal yang tersembunyi dipindah oleh malaikat pada catatan amal yang tidak tersembunyi. Pahalanya jadi lebih kecil. Pahalanya jadi lebih kecil. Kemudian setan menggoda lagi, kata Ibnu Qayyim. Sampai akhirnya dia digelitiki, akhirnya pun dia cerita dalam rangka untuk dipuji, dalam rangka untuk diakui, dalam rangka untuk dihormati. Maka jadilah amalnya riya, tidak ada pahalanya. Seseorang berusaha beramal soleh tidak ketahuan. Latih diri dia bahagia kalau dia beramal soleh tidak ketahuan. Latih dirinya, harus dilatih. Alhamdulillah nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ini amalan andalan saya. Alhamdulillah saya begini nggak ada yang tahu. Ini amalan andalan saya. Bahagia. Latih diri dia untuk bahagia. Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin saleh falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mau punya amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Sembunyikan amal kita. Kata Nabi SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, seorang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Padahal ini 2 sejoli, tangan kanan tangan kiri itu berdekatan. Di mana ada tangan kanan ada tangan kiri. Tangan kanan kalau kerja tangan kiri ikut bantu. Tangan kanan ngapain aja tangan kiri tahu. Tapi waktu dia bersedekah tangan kiri tidak tahu. Menunjukkan orang ini benar-benar menyembunyikan amal solehnya sampai orang-orang terdekatnya pun tidak tahu. Dia berusaha. Ada amal yang harus kita ceritakan demi kemaslahatan. Ada amal yang tidak harus kita ceritakan, yang nggak usah cerita. Seluruh amal soleh kita sembunyikan, nggak usah kita obrolkan. Nggak usah kita obrolkan. Saya sering sampaikan, saya pernah dengar seorang syekh cerita, kalau Anda keluar dari Masjid Nabawi, dari hotel menuju Masjid Nabawi, maka jangan ada yang tahu. Tidak usah tulis di status, alhamdulillah meskipun matahari panas dan lantai Masjid Nabawi panas, tapi Allah kuatkan kakiku untuk menuju Masjid Nabawi. Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan. Ya, ente riya atau apa? Ustaz saya hanya motivasi Ustaz, yang benar. Ya motivasi plus riya, wah bahaya. Maksud saya, semua amal soleh disembunyikan. Jangan. Anda berbakti sama orang tua jangan cerita. Oh saya sama orang tua saya begini, saya bantu orang tua saya. Enggak usah cerita. Itu sembunyikan. Itu amal pahalanya besar. Ustaz tapi saya cerita tidak riya, enggak apa-apa. Ente kalau cerita tidak riya, ente pahala tetap ada, tapi berkurang pahalanya. Lebih besar pahala kalau tidak diceritakan. Enggak usah cerita-cerita. Ya. Anda berbakti pada suami, enggak usah cerita. Oh saya kalau sama suami saya, saya pijit suami saya sebelum tidur. Kemudian bangun tidur saya pijit lagi. Kalau mau pergi ke kantor saya cium tangannya, ya. Ya kemudian saya pakaikan sepatunya. Itu amal soleh, enggak usah cerita-cerita. Kalau kakinya panjang saya potongkan kukunya. Kalau giginya kuning saya sikatkan giginya. Enggak usah cerita-cerita. Itu amal soleh, enggak usah cerita-cerita. Anda pun lelaki berbakti sayang sama istri, enggak usah cerita-cerita. Amal soleh. Sebisa mana tidak diceritakan itu lebih selamat pada keikhlasan. Ada yang perlu kita ceritakan kadang-kadang, tapi asalnya tidak perlu kita ceritakan. Latih diri kita, melatih. Allah sudah lihat, sudah selesai. Allah sudah lihat kita lakukan, sudah selesai. Anda mau kasih uang berapa saja, sudah. Bantu orang, kasih berapa saja uang, yang penting Allah sudah lihat, sudah selesai urusannya. Tidak perlu orang lain tahu. Itu pahalanya lebih besar dan itu lebih menyelamatkan ya amal kita daripada penyakit riya. Oleh karenanya menakjubkan di zaman ini, kalau dahulu para salafus saleh mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Bahkan di antara mereka ada yang marah tatkala ketahuan mereka beramal soleh. Ya. Zaman sekarang orang berusaha payah untuk menunjukkan amalnya. Saya ulangi, zaman salafus saleh dahulu mereka berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Di antara mereka ada yang berjihad sambil menutup mutalassiman, menutup wajahnya supaya tidak ketahuan. Ya. Di antara mereka ada yang baca Quran, kalau ada orang dia tutup. Di antara mereka ada yang sholat malam, kemudian tatkala subuh dia kayaknya baru bangun. Aduh, enak sekali tidur semalam, padahal dia sholat malam. Bahkan tatkala mereka disangka beramal namun mereka tidak beramal, segera mereka tepis. Bagaimana dalam hadis Husain bin Abdurrahman. Waktu ditanya oleh Sa'id bin Jubair, "Ayyukumul ladzi ra'al kawkab alladzi qadal bariha?" Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Kata Husain bin Abdurrahman, "Ana, saya tadi malam lihat. Tadi malam saya tidak tidur sehingga saya lihat bintang jatuh." Kemudian dia berkata, "Walakinni lam akun fi salatin, ama inni lam akun fi salatin."
akan tapi saya tidak tidur sehingga bisa melihat bintang jatuh bukan karena sedang sholat malam. Walakinni ludiktu. Tapi saya tidak tidur begadang karena saya disengat binatang berbisa. Tatkala dia bilang dia tidak tidur, para salaf dahulu tahu kalau orang tidak tidur biasanya sholat malam. Supaya dia tidak disangka sholat malam, dia tepis, saya tidak sedang sholat malam. Sampai demikian keikhlasan mereka. Jangan sampai disangka sesuatu yang tidak mereka lakukan. Misalnya kita nih, ada orang kasih bantuan, tolong bagikan fakir miskin. Dan antum kasih, jangan bilang dari saya, jangan mengesankan dari antum. Antum bilang ini ada titipan dari muhsinin, saya cuma menyalurkan. Ya, nanti orang nyangka duit dari ustadznya banyak sekali, padahal bukan duit ustadz, duit dari donatur. Jangan antum membuat kesan seakan-akan antum hebat, padahal antum tidak. Kamu sudah hafal Quran, kalau bilang belum ya belum. Hafalmu berapa juz? Adalah. Ada berapa? Pokoknya ada. Bilang aja kalau nggak ada, nggak usah malu-malu. Bilang ada terkesannya 15 juz, 20 juz, padahal juz amma juga belum selesai. Kenapa ingin terkesan kalau dia nggak enak bilang juz amma belum hafal, jenggot sudah panjang, nggak enak kan? Hanya ada berapa juz? Adalah. Berapa? Pokoknya adalah. Saya tidak mau riak. Kalau memang tidak mau riak, ya mungkin hafal 20 juz tidak ingin ngomong, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak punya hafalan, bilang aja saya belum hafal, baru belajar. Kenapa sih? Apa masalahnya? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, pernah satu kali saya hadir pengajiannya di Masjid Nabawi. Subhanallah, dia ditanya tentang sesuatu, kemudian dia jawab, dia menyebutkan suatu hadis atau suatu lafal, dia sebutkan dalam buku ini halaman sekian. Setelah itu dia ngomong, saya tadi sebutkan halamannya bukan karena saya hafal, karena tadi saya baru baca. Sebelum pengajian saya sempat baca, jadi saya tahu halaman berapa. Dia tidak mengesankan bahwasanya dia hafal buku serta halaman-halamannya. Jangan sampai kita mengesan saya tahu ini ternyata hafalnya salah-salah. Ya. Ada sebagian orang mengesankan seakan-akan dia hafal Sahih Bukhari, padahal tidak hafal. Mengesankan hafal Sahih Bukhari, ternyata yang dihafal cuma nomornya, itu pun salah. Sebagian orang mengesankan dia hafal Sahih Muslim, saya sudah cek ternyata salah. Ya, akhi, tidak usah seperti itu. Maka kita berusaha menyembunyikan amal soleh kita. Sebisa mungkin kita sembunyikan amal soleh kita dan jangan kita sebutin, kecuali dalam kondisi darurat. Karena itu lebih selamat bagi keikhlasan kita. Contoh darurat seperti apa? Contoh sederhana kita terpaksa sebutkan. Contoh, kita dituduh oleh kakak-kakak kita misalnya, kamu kok nggak pernah bantu ibu misalnya. Karena kalau kita bantu ibu nggak pernah cerita sama kakak kita. Hanya kita dituduh nggak pernah bantu ibu. Tatkala kita dituduh tidak berbagi sama orang tua, nggak apa kita cerita. Oh, alhamdulillah saya bantu ibu kok. Tanya ibu, coba nggak pernah. Saya bantu ibu. Kita cerita. Tidak apa-apa dalam rangka untuk menepis apa? Tuduhan. Contoh, ada orang nuduh kita, kamu ini duit sudah banyak, mobil banyak, tidak haji-haji. Padahal kita sudah haji. Maka kita tidak, kita tepis. Saya sudah haji, alhamdulillah. Saya sudah haji 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Oh, kenapa nggak bilang-bilang? Ya nggak usah bilang sama kamu lah, ngapain? Laporan sama kamu. Tapi jangan bilang, oh saya sudah haji, 5 kali lagi saya haji. Jangan. Ya jadi satunya ikhlas, 4-nya riya itu. Jangan. Oleh karena seorang berusaha untuk menyembunyikan amal solehnya. Taib. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara kiat-kiat agar kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, sebelum saya menyebut tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan riya, saya ingin menyebutkan dulu tentang riya terselubung. Sebagaimana topik kita, riya terselubung. Dan ingat, apa yang saya sampaikan ini bukan dalam rangka kita menuduh orang. Jangan sampai Anda mendapati orang ngomong seperti ini, oh dia riya. Tidak. Serahkan urusan dia kepada Allah. Hati dia urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang cerita tentang amal soleh dia, jangan dia tuduh, jangan. Saya berdakwah di sana, saya berdakwah di belantara Irian Jaya, saya berdakwah. Kalau kita sih sebaiknya nggak usah cerita-cerita. Nanti mau berdakwah di atas gunung, di bawah ini, di bawah pohon, dalam kawah gunung, ya kalau bisa disembunyikan. Kalau ada orang yang cerita, kita nggak usah tuduh dia riya. Bisa jadi dia ikhlas. Ya, tapi kita jangan sampai seperti itu, berusaha untuk menyembunyikan. Untuk menyembunyikan.
Jadi apa yang saya sampaikan bukan dalam rangka untuk menuduh, tapi untuk introspeksi diri kita masing-masing. Ada suatu tulisan di internet di firanda.com, judulnya Riya Terselubung. Nanti antum bisa lihat di internet ya. Riya Terselubung. Tulisan itu sudah lama, saya tulis tanggal 4 Februari 2013. 4 Februari 2013. Sekarang saya bacakan tulisan tersebut untuk kita dengarkan bersama. Qala Firanda hafizahullah ya. Ini doakan, bilang amin dong. Berkata Firanda, semoga Allah menjaganya ya. Setan tidak berhenti berusaha menjadikan amalan anak Adam tidak bernilai di sisi Allah. Setan tidak berhenti berusaha menjadikan amalan anak Adam tidak bernilai di sisi Allah. Di antara cara jitu setan adalah menjerumuskan anak Adam dalam berbagai model riya. Sehingga sebagian orang kreatif dalam melakukan riya. Yaitu riya yang sangat halus dan terselubung. Kalau riya itu terang-terangan cerita, oh saya begini, saya itu riya terang-terangan. Ada riya terselubung. Supaya tidak ketahuan riya, dia caranya muter kanan, muter kiri, intinya riya. Niatnya riya, tapi cara penyampaian riya tersebut secara terselubung. Di antara contoh kreatif riya tersebut, jadi riya kreatif ini. Riyanya kreatif. Di antara contoh riya kreatif tersebut adalah yang pertama. Ini saya sebutkan 8 contoh kalau nggak salah. Pertama, seorang menceritakan keburukan orang lain, seperti pelitnya orang lain, atau malas sholat malamnya orang lain. Orang itu tidak rajin untuk ilmu. Maksudnya apa? Dengan maksud agar para pendengar paham bahwasanya ia tidaklah demikian. Ia adalah sebaliknya. Ia adalah orang yang dermawan, rajin untuk ilmu, rajin sholat malam. Sehingga secara tersirat ia ingin para pendengar mengetahui tentang amal ibadahnya. Ini kan tidak langsung. Paham? Dia tidak bilang, oh kalau saya menuntut ilmu saya rajin, kalau saya rajin sholat malam, kalau saya rajin bersedekah, kalau saya tidak pelit. Kalau ngomong gitu riya. Tapi caranya tidak langsung, dia ngejek orang dulu. Itu orang pelit sekali. Itu orang, wah setiap subuh saya nggak pernah lihat. Berarti dia selalu ada, orang itu nggak pernah hadir. Itu sholat malam saya tidur sama dia, tidur sampai ngorok sampai pagi, tidak bangun sholat malam. Maksudnya apa? Kalau saya sholat malam. Ini namanya riya terselubung. Canggih atau tidak? Canggih. Model yang pertama ini adalah model riya terselubung yang terburuk. Kenapa saya katakan terburuk? Karena dia telah terjerumus dalam 2 dosa. Yang pertama dosa menggibah saudaranya, dan yang kedua dosa riya. Dia gibahi saudaranya, sebut kejelekannya, kemudian dosa yang kedua dia supaya apa? Riya. Ini disyaratkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ia telah menjadikan saudaranya yang ia gibahi menjadi korban demi memamerkan amalan solehnya. Jadi saudaranya jadi korban supaya dia dikenal. Paham ini ya? Ini yang pertama. Saya bacakan contoh kedua. Seorang menceritakan nikmat dan karunia yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Dan ini bagus ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat-nikmat Rabbmu maka sebutlah. Sebut, ingatkan diri sendiri, ingatkan kepada keluarga, ingat kita alhamdulillah dulu kayak apa, kita sekarang bagaimana. Dulu kita enggak punya mobil, sekarang punya mobil alhamdulillah. Dulu kita bagaimana awal nikah, coba miskin, punya utang, sekarang alhamdulillah. Disebut nikmat-nikmat. Banyak orang tidak seperti kita, alhamdulillah sekarang kita di Qatar, gaji lumayan alhamdulillah, mudah untuk ngaji ya. Banyak orang sudah miskin enggak pernah ikut ngaji, alhamdulillah. Nikmat atau bukan? Nikmat. Alhamdulillah ustaz-ustaz bisa kita undang ya. Ustaz Syafiq bisa kita undang, Ustaz Yazid bisa kita undang, Ustaz siapa bisa kita undang. Banyak orang undang-undang enggak datang-datang ustaznya. Nikmat atau tidak? Nikmat. Sebutkan nikmat-nikmat. Tetapi dia ternyata menyebutkan nikmat-nikmat tadi bukan dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah, bukan tawadhu'an. Bersyukur disebutkan nikmat semuanya dari Allah, tawadhu. Tetapi ya, dia ingin maksud agar para pendengar paham bahwasanya ia adalah seorang yang soleh. Karenanya ia berhak untuk dimuliakan oleh Allah dengan memberikan banyak karunia kepadanya. Niatnya tipis. Satunya dia ingin menunjukkan saya ini soleh, dipermudah karena saya rajin sholat. Misalkan kan begitu. Ya, jadi Anda waktu sebutkan nikmat yang Anda rasakan, tujuannya apa? Tujuan untuk bersyukur kepada Allah atau tujuan yang untuk memberi gambaran seakan-akan Anda orang soleh, makanya dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka niatnya sangat tipis. Contoh seorang ingin riya, contoh yang ketiga, memuji gurunya dengan pujian setinggi langit,
agar ia juga terkena imbas pujian tersebut. Karena ia adalah murid sang guru yang ia puji setinggi langit tersebut. Pada hakikatnya ia sedang berusaha untuk memuji dirinya sendiri. Bahkan terkadang ia memuji secara langsung tanpa ia sadari. Seperti ia mengatakan, Syekh Fulan, Ustadz Fulan guru saya, ilmunya luar biasa, sangat tinggi ilmunya mengalahkan syekh-syekh dan ustadz-ustadz yang lain. Alhamdulillah saya menuntut ilmu sama syekh itu misalnya. Nah, ada seorang teman saya cerita, jadi dia tulis biografinya, sampai dia tulis ustadznya, syekhnya banyak sekali, puluhan syekh menuntut ilmu. Syekh ini. Maksudnya apa maksudnya? Ya kalau maksudnya ikhlas enggak apa-apa ya. Sampai ada teman yang akhirnya kirim email, Ustaz saya tidak pernah lihat ada orang tulis biografi sedetail itu. Dan orang kadang-kadang macam-macam. Saya pernah baca biografi seorang orang di Indonesia terkenal, saya nggak ingin sebut namanya. Belajar di Madinah, saya dari Madinah belajar punya guru 200 di Madinah. Luar biasa orang ini, ilmunya kayak apa? Gurunya 200. Ternyata dicek dia cuma SMA di Madinah. Ya mungkin guru SMP 100, guru SMA 100, kan 200. Terus ingin apa? Ingin mengesankan ente juga hebat punya guru 200. Cuma lulus SMA di Madinah. Saya pikir-pikir lagi, ya mungkin nggak bohong, benar. Guru SMP-nya 100, guru SMA-nya apa? 200. Ya, nggak usah juga ente nebeng. Ente muridnya si Fulan, Syekh Fulan, nggak usah ente nebeng. Terus kalau syekhnya hebat, ente belum tentu hebat. Ya. Ente belum tentu hebat. Saya murid syekh ini, mengesankan ente dekat dengan syekh tersebut. Ternyata syekhnya ditanya, kenal nggak sama si Fulan? Nggak kenal. Kan? Ya kalau memang ada timbul keraguan, tidak apa-apa sebutkan. Saya belajar ilmu sama ini. Cukup beberapa syekh yang kita tahu itu sudah orang tidak ragu lagi dengan kita. Tidak perlu sebutkan 100 syekh yang kita belajar ilmu darinya. Ngapain? Oh niat saya untuk menolak syubhat, ya mungkin mudah-mudahan, tapi jangan sampai karena riya. Ya. Sehingga menyatakan ini mamerkan ilmunya, kan pamer. Orang saya sudah hafal Quran, itu kan pamer sebenarnya. Ya. Saya sudah gini, itu sebenarnya kan pamer, hati-hati. Hati-hati. Ya. Makanya menulis biografi itu hati-hati. Jangan sampai ada nilai apa? Riya. Keempat, riya terselubung. Contohnya merendahkan diri tapi dalam rangka untuk riya agar dipuji. Bahwasanya ia adalah seorang yang low profile. Inilah yang dimaksud dengan merendahkan diri demi meninggikan mutu ya. Oh kalau saya enggak, enggak maksudnya supaya orang ini apa? Masya Allah orang itu tawadhu sekali, padahal memang dia ingin dipuji sebagai orang yang apa? Tawadhu. Ya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ya. Ingat ya, saya tidak suruh antum tuduh orang ya. Kalau ada orang seperti itu, anggap saja dia tawadhu. Maksudnya kita jangan sampai seperti itu. Ya. Allah Maha tahu kita tawadhu karena Allah atau tawadhu karena ingin dipuji sebagai orang tawadhu. Contoh kelima, menyatakan kegembiraan akan keberhasilan dakwah. Seperti banyaknya orang yang menghadiri pengajian atau banyaknya orang yang mendapatkan hidayah dan sadar, akan tapi dengan niat untuk menunjukkan bahwasanya keberhasilan tersebut karena kepintaran dia dalam berdakwah. Ya, ini juga tipis. Ya, kita senang. Saya pun kadang cerita, Masya Allah, sekarang pengajian tambah rame, di sana tambah rame. Sekarang niatnya saya ngomong gitu apa? Niatnya bahwasanya senang dakwah berkembang atau niatnya karena saya banyak pengikutnya? Itu Allah Maha tahu. Sehingga ada riya. Kalau saya ngisi banyak yang rame, ya, itu ada riya di situ. Tapi kalau niatnya benar-benar untuk menjelaskan bahwasanya sunnah berkembang di mana-mana, bagus, nggak apa. Kita jelaskan tentang perkembangan Islam, perkembangan dakwah agar orang-orang termotivasi untuk terus berdakwah. Tapi kalau ternyata niat kita untuk menunjukkan kita hebat dalam berdakwah, bahwasanya orang-orang kalau saya yang ceramah yang hadir ramai, ini masalah. Berarti kita riya. Allah yang Maha tahu. Contoh yang keenam, ia menyebutkan bahwasanya orang-orang menyelisihinya mendapatkan musibah. Ia ingin menjelaskan bahwasanya ia adalah seorang wali Allah yang barang siapa yang mengganggunya akan disiksa atau diadab oleh Allah. Jangan juga demikian. Itu orang, coba itu 3 orang dulu pernah melarang-larang saya, mengusir saya dakwah. Sekarang satunya begini. Satunya sekarang kakinya pincang, satunya mati ketusuk apa, satunya. Terus ente wali berarti. Ente wali. Sekarang satunya kena sakit kanker, satunya. Ya akhi, mungkin dia kena sakit kanker, Allah sayang sama dia. Makanya dikurangi dosa-dosanya. Terus emang kalau dia menyelisih ente terus kena kanker, ente siapa? Banyak orang yang menyelisih Nabi, ingin bunuh Nabi dapat hidayah.
Abu Sufyan ingin bunuh Nabi, dapat hidayah. Khalid bin Walid ingin bunuh Nabi, dapat hidayah. Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Safwan bin Umayyah bin Khalaf, semuanya ingin bunuh Nabi, dapat hidayah. Ini ingin bunuh Nabi, dapat hidayah. Makanya waktu Rasulullah SAW dalam perang Uhud kemudian terluka, ya, maka Rasulullah SAW, ya, mendoakan keburukan, maka ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata orang-orang yang Allah kehendaki, ya, yang dahulunya memerangi Nabi SAW ternyata dapat hidayah kemudian menjadi pembela Islam. Jadi tidak perlu kalau ada orang menyelisih kita kemudian dia terluka kita bilang gara-gara Allah bela saya. Tidak perlu. Khawatirnya kita mentazkiyah diri kita seakan-akan kita wali Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita sedih orang itu dapat kecelakaan, ya mudah-mudahan dia dapat petunjuk, ya. Jangan kita merasa karena kita makanya dia celaka. Enggak, kita enggak tahu. Tidak ada dalil wahyu yang mengatakan dia celaka gara-gara ngejek kita. Enggak ada dalilnya. Tidak perlu kita memuji diri kita. Taib yang ketujuh, saya bacakan. Ia menunjukkan dan memamerkan kedekatannya terhadap para dai atau ustadz. Seakan-akan bahwa dengan dekatnya dia dengan para ustadz menunjukkan ia adalah orang yang soleh dan disenangi oleh para ustadz. Padahal kemudian di sisi Allah bukan diukur dari dekatnya seorang terhadap ustadz atau syekh, akan tetapi dari ketakwaan. Ternyata kedekatan terhadap ustadz juga bisa menjadi ajang pamer dan persaingan. Saya dekat sekali sama ustadz. Terus kalau dekat kenapa masuk surga juga? Ustadz kenal saya, tidak apa-apa. Ente bahagia bisa kenal sama ustadz, itu kebahagiaan. Tapi jangan dijadikan ajang apa? Pamer. Ya. Jangan dijadikan ajang pamer. Khawatirnya itu dijadikan ajang untuk riya, pamer. Dekat dengan ustadz seakan-akan ente juga orang soleh sehingga ustadz dekat sama ente, kan belum tentu. Ya, belum tentu. Ustadz tidak tahu batin seseorang. Ustadz menilai zahirnya, orang baik ya dinilai baik. Masalah batin seorang itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang ustadz tidak kenal sama sekali ternyata lebih soleh daripada kita yang mengenal ustadz. Ada orang tidak kenal syekh sama sekali ternyata lebih soleh daripada orang yang mengenal syekh. Yang kedelapan, dengar baik-baik ya. Seseorang yang berpoligami lalu ia memamerkan poligaminya tersebut. Jika ia berkenalan dengan orang lain serta-merta ia sebutkan bahwasanya istrinya 2 atau 3 atau 4. Ia berdalih ingin menyiarkan sunnah, akan tapi ternyata dalam hatinya ingin pamer. Poligami merupakan ibadah, maka memamerkan ibadah juga termasuk riya. Ini kenapa saya tulis gini? Karena suatu saat saya pernah sholat subuh di suatu masjid, atau ketemu dengan orang. Assalamualaikum, gimana? Siapa? Saya Firanda. Oh, saya Fulan. Istri saya 4. Dalam hati siapa yang nanya? Langsung bilang ke istrinya apa? 4. Jadi apa amal soleh apapun jangan kita pamerkan. Sekali lagi saya katakan, apa yang saya sampaikan ini hanyalah dari hati saya dan bukan tujuan kita untuk menuduh orang lain. Ya, tidak usah ngurus hati orang lain. Hati kita saja susah untuk diurus, tidak usah ngurus hati orang lain. Tapi kita jangan seperti itu. Maksud saya agar kita tahu betapa pelik-peliknya atau pelik-peliknya setan mudah menjerumuskan dalam riya dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam kreativitas. Baik. Sekarang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan sebutkan tentang beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan riya. Hukum-hukum berkaitan dengan riya. Yang pertama, harus dibedakan antara riya, yaitu mencari pujian manusia, dengan niat untuk mencari pahala duniawi. Ini dua hal yang berbeda. Antara niat beramal soleh supaya dipuji, dengan seorang beramal soleh untuk mendapatkan nilai duniawi. Kalau seorang beramal soleh karena ingin dipuji, maka sedikit pun tercampur, amalnya gugur. Tetapi kalau seorang berniat ikhlas karena Allah sekaligus ingin perkara dunia, maka dilihat. Banyak ulama yang berpendapat selama motivasi akhiratnya lebih besar, masih mendominasi, meskipun ada nilai dunianya, maka tidak jadi masalah. Maka tidak jadi masalah. Ini dua perkara yang berbeda. Contoh seorang berhaji, berumrah,
supaya dia bisa berdagang sekalian tatkala haji dan umrah. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Haji umrahnya ikhlas, dia tidak ingin mencari pujian, tapi sekaligus ingin berdagang. Kata Allah, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Tidak ada perkara, tidak ada masalah bagi kalian kalau kalian tatkala berhaji sambil berdagang, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi masalah. Niatnya plus, niat haji sekaligus niat apa? Berdagang. Seorang beramal saleh ya, supaya dapat solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tertekan, masalah banyak, utang banyak, dia rajin salat, rajin sedekah supaya dapat solusi. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Yang penting niatnya waktu bersedekah karena Allah, waktu salat karena Allah, bukan ingin dipuji. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka cukuplah Allah, bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya. Dan seperti dalam ayat, dalam hadis banyak, Allah memotivasi amal soleh dengan mengiming-imingkan ganjaran duniawi. Saya ulangi, Allah memotivasi untuk beramal soleh dengan iming-iming ganjaran duniawi. Contohnya tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa, Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu." Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah turunkan rezeki dari langit ya dan bumi. Makanya orang bertakwa akan diberikan rezeki. Ini kan iming-iming perkara duniawi. Contohnya lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa." Kata Allah, suruhlah keluargamu untuk salat, perintahkan anak istrimu untuk salat dan bersabarlah, sabar untuk salat dan sabar memerintahkan mereka untuk salat. Kata Allah, "La nas'aluka rizqan," kami tidak minta rezeki kepada kalian. Jangan sampai kalian cari rezeki sehingga lupa untuk nyuruh anak istri salat. Kata Allah, "Nahnu narzuquk," justru kami yang beri rezeki kepada kalian. Kata para ulama, ini dalil kalau Anda ingin rezeki bertambah, suruh anak istri salat. Telepon anak istri, sudah salat belum? Maka Anda ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga dalam hadis-hadis banyak sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardhakum bi shadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ada istri kita sakit, anak kita sakit, kita sedekah dengan niat agar disembuhkan. Niatnya karena Allah, sekaligus plus agar disembuhkan orang sakit. Boleh atau tidak? Boleh, Nabi yang suruh. Ini kan niat duniawi. Jadi saya katakan beda ya, antara niat untuk dipuji dengan niat untuk apa? Duniawi. Selama niat duniawi tersebut masih didominasi oleh niat ukhrawi, ingin pahala akhirat, maka tidak jadi masalah. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yunsa'alahu fi atharih wa yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Kalau ada orang menyambung silaturahmi, beri hadiah kepada bapak dan ibunya, beri hadiah kepada tantenya, kepada bibinya, beri hadiah kepada kakak dan adiknya dalam rangka niatnya agar dipanjangkan umurnya dan untuk dilapangkan rezekinya, maka boleh, Nabi yang suruh. Siapa yang ingin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin rezekinya lancar, kemudian dia berinfak, boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatu min mal." Sedekah tidak akan mengurangi rezeki, tidak mengurangi harta. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berkata, "Ya bani Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah. Kalau kau berinfak, aku akan berinfak kepadamu. Kalau kau berinfak kepada hamba-hamba Allah, aku akan berinfak kepadamu. Ingin rezeki lancar, banyak infak. Ingin rezeki lancar supaya tidak miskin, rezeki lancar haji dan umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dhunub kama yanfil kir khabatal hadid." Umrah dan hajilah, umrah dan hajilah. Ikutilah umrah dengan umrah yang lain, ikutilah haji dengan haji yang lain. Karena dua perkara ini, haji dan umrah, akan menghilangkan dosa-dosa dan menghilangkan kemiskinan. Sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karat dari besi. Ini semua iming-iming duniawi. Dari sini kita tahu beda antara seorang beramal soleh murni karena ria, maka ini sedikit pun tercampur menggugurkan amalan. Dengan orang yang beramal soleh ada keinginan duniawi, supaya saya rezekinya lancar, supaya saya bisa baik dengan istri saya, macam-macam, supaya gini-gini, itu tidak mengapa selama niat akhirat masih mendominasi. Dia ingin dapat pahala di akhirat dan juga ingin dapat ganjaran di dunia. Ini boleh. Paham ya? Baik. Perkara yang kedua,
di antara fikih berkaitan dengan riya. Riya itu bisa ditinjau kapan dia mencampuri amal soleh. Yang pertama, jika riya muncul sejak awal. Riya muncul sejak awal. Sebelum dia beramal soleh, dia sudah niatnya riya. Dia tidak pergi umrah kecuali karena supaya dipilih dalam pilkada. Niatnya sudah nggak beres. Ya. Makanya waktu berangkat bawa tim tukang shooting dan tim Facebook sama tim Twitter semuanya. Bisa update. Niatnya sejak awal sudah salah. Maka kalau niatnya sejak awal sudah salah, ulama sepakat amalannya gugur, tidak ada nilainya. Karena sejak awal sudah niatnya apa? Riya. Paham? Ini bentuk pertama. Bentuk kedua, seorang awalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niatnya ikhlas karena Allah, di tengah-tengah dia terkena penyakit riya. Misalnya dia sholat atau dia sedang dakwah, tahu-tahu ada yang hadir, tiba-tiba dia kok ingin memperindah ucapan-ucapannya karena dia tahu ada orang kaya supaya dapat donatur atau bagaimana, atau dia tahu ada bupati dan yang lain, sehingga dia sengaja untuk memperindah perkataannya untuk dipuji oleh orang pembesar tersebut. Dan dia sadar di tengah-tengah, oh saya riya, kok saya begini. Kemudian dia lawan. Kalau ternyata dia berhasil melawan riya tersebut, maka ulama sepakat juga amalannya selamat. Kalau pertama sepakat amalannya gugur karena campur riya. Yang kedua, seorang pertama ikhlas, tengah-tengah diserang riya dan dia berhasil melawan, maka ulama sepakat bahwasanya amalannya selamat. Demikian juga saya katakan, seorang yang berusaha melawan meskipun dia tidak berhasil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak amal di luar kemampuan. Dia sudah berusaha melawan tapi tetap aja dia ingin dipuji, tapi dia sudah berusaha melawan. Ini lain cerita. Dia sudah berusaha, insya Allah juga selamat. Bentuk berikutnya yang keberapa ini? Tahu, hitung aja sendiri ya. Yang berikutnya, dia beramal soleh ikhlas di awal, tengah-tengah muncul riya, kemudian dia biarkan riya tersebut sampai selesai. Contoh, dia jadi imam, rakaat pertama dia ikhlas, rakaat kedua ternyata dia bagus-bagus bacaannya karena riya, ingin dipuji. Riyanya muncul rakaat kedua, sampai rakaat keempat dia riya terus. Dia tidak tolak riya tersebut. Bagaimana nasib amalan ini? Ini pada ibadah yang satu kesatuan. Kalau ibadah tidak satu kesatuan, contohnya sedekah, maka nggak ada masalah. Ada orang bersedekah, jam 10 dia bersedekah 500.000, lihat orang miskin kasih 500.000, ikhlas. Jam 3 sore ada orang datang minta bantuan dan dia ingin riya, dia bantu 1 juta, maka 500.000 selamat, 1 juta nggak selamat, tidak ada nilainya. Dan tidak ada hubungannya sedekah 1 juta dengan sedekah 500.000, berpisah. Tapi kalau sholat ada hubungannya, rakaat pertama sampai rakaat keempat berhubungan. Kalau ada orang batal rakaat ketiga buang angin, kemudian dia berwudu lagi, apa dia lanjutkan rakaat ketiga atau ulang dari awal? Dari awal. Karena rakaat pertama sampai rakaat keempat semuanya berhubungan. Nah, sekarang ada orang sholat jadi imam, rakaat pertama dia ikhlas, rakaat kedua dia riya, dan dia biarkan riyanya sampai rakaat keempat. Bagaimana nasib amalannya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Rakaat pertama diriwayatkan dari Imam Ahmad, Hasan Al-Basri, dari Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya amalnya tetap diterima. Kenapa? Yang Allah tinjau adalah amal pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang ringan dan mudah-mudahan pendapat ini pendapat yang benar. Pendapat yang kedua, pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan yang lainnya, bahwasanya amalan tersebut gugur karena salat satu kesatuan. Kalau riya muncul rakaat ketiga, tidak muncul rakaat keempat, dibiarkan maka dari awal gugur. Saya katakan mudah-mudahan pendapat ini tidak kuat. Karena pendapat ini kalau kuat repot juga ya. Tapi wallah mana yang benar. Tapi saya sebutkan ada dua pendapat. Pendapat pertama lebih ringan, yang penting awalnya ikhlas. Pendapat kedua lebih berat. Taib. Kondisi berikutnya, seorang beramal soleh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riyanya muncul belakangan. Setelah itu dia cerita-cerita. Oh, kemarin saya umroh, Masya Allah udaranya dingin, segar ya. Oh, kamu kemarin umroh? Enggak bilang-bilang. Oh iya, saya lupa. Padahal dia memang ingin cerita. Bahwasanya dia umroh. Umrah dia ikhlas, ngomong belakangan riya. Memang dia ingin dipuji dengan cerita dia umrah. Pertanyaannya, umrahnya gugur atau tidak? Riyanya muncul belakangan, umrahnya gugur atau tidak? Yang bilang gugur angkat tangan. Yang bilang umrahnya selamat angkat tangan. Cuma 2 orang angkat tangan. Saya ulangi lagi. Yang bilang umrahnya gugur karena dia riya belakangan, angkat tangan. Yang bilang umrahnya selamat angkat tangan. Ada khilaf di antara penduduk Qatar. Wallahu a'lam bishawab, ada khilaf di kalangan para ulama.
Pendapat pertama, pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini pendapat yang berat yang disebut dengan Wabilus Sayyib. Tadi saya sudah ceritakan. Menurut Ibnu Qayyim bahwasanya amalannya gugur. Tadi kan orang beramal soleh tidak dia ceritakan, dicatat dalam catatan amal tersembunyi. Kemudian dia ceritakan, dicatat dalam amalan yang tidak tersembunyi. Ceritakan lagi karena riya, gugur amalannya. Ini pendapat Ibnu Qayyim. Dan amalan bisa gugur memang. Amalan bisa gugur. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, janganlah kalian gugurkan sedekah kalian dengan al-man wal adza. Orang bersedekah ikhlas karena Allah, kemudian dia gugurkan. Bagaimana bisa gugur pahalanya? Dia sebut-sebut sama orang lain. Saya bantu orang itu, saya bantu orang tersebut. Ini man, ya. Merasa dia telah memberi nikmat kepada orang tersebut. Kemudian dia sakiti orang tersebut. Dia bilang, kamu kan saya pernah bantu, kamu kan sering saya bantu. Wah ini sedekahnya tadinya ikhlas jadi gugur. Maka riya pun demikian. Tadinya pahalanya ikhlas, kemudian dia riya jadi gugur. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala, pendapat yang berat. Pendapat yang kedua, dan saya lebih condong pada pendapat kedua, bahwasanya umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas. Adapun dia riya di belakangan, itu dosa tersendiri. Tidak ada kaitannya dengan amal sebelumnya. Karena amal kalau sudah ikhlas sudah selesai. Sudah selesai. Ini riya berarti muncul belakang. Ini pendapat sebagian ulama. Mudah-mudahan itu pendapat yang lebih kuat. Kalau pendapat Ibnu Qayyim agak berat juga. Paham? Tayyib. Timbul pertanyaan, ini terakhir. Ustaz, ini saya pernah ditanya juga. Setelah saya ikut pengajian, Ustaz, saya tahu ternyata banyak amal saya dulu saya lakukan karena riya. Bagaimana Ustaz kalau saya bertobat, amal saya kembali atau tidak? Tadi kita sudah bilang, kalau orang riya bangun masjid, tidak ada dispensasi dari Allah. Dia bangun masjid 1 miliar karena riya, tidak ada diterima, meskipun 1 rupiah tidak diterima. Karena dia riya. Tidak ada diterima 1%, 2% tidak ada, hilang semua. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak mau mendapatkan sedikit pun dari apa yang mereka lakukan. Sekarang timbul pertanyaan. Ada orang dulu beramal soleh, riya, kemudian dia bertobat kepada Allah dari dulu saya bertobat kepada Allah. Dia haji karena riya. Kita tahu kalau haji karena riya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan man hajjalillah, man hajjal baita lillah, barang siapa berhaji karena Allah. Ternyata dia berhaji bukan karena Allah, supaya dipanggil Pak Haji di kampung. Sekarang dia sadar. Nah, dia bertobat kepada Allah. Bagaimana nasib hajinya? Kembali atau tidak? Yang bilang kembali angkat tangan. Hah? Enggak ada yang angkat tangan. Yang bilang tidak kembali angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan semuanya. Masya Allah. Tawaduk, tawaduk. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya hajinya tidak bisa kembali lagi. Karena haji tersebut asalnya tidak diterima, apa yang mau dikembalikan. Dan ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim pendapatnya kenceng-kenceng semua dalam masalah ini. Rahimahullah ta'ala. Karena kehati-hatian beliau. Ya, kata dia tidak diterima. Terus kalau dia bertobat dari riya, ya sudah. Riya. Harusnya kalau dia beramal soleh haji karena riya, nilainya 0 apa minus? Minus. Paham? Orang berhaji karena riya, nilainya bukan plus, bukan juga 0, tapi apa? Minus. Karena ada dosa riya. Kalau dia bertobat dari riya, maka jadi 0. Ini menurut pendapat siapa? Ibnu Qayyim. Yang jadi minus hilang, jadi 0 sekarang. Tapi tidak jadi plus, karena tidak diterima sejak awal. Apa yang mau dikembalikan amalnya? Pendapat kedua berpendapat ini pendapat lebih ringan, dan saya lebih condong pada pendapat ini. Semoga pendapat ini benar. Bahwasanya amalannya kembali lagi. Kenapa kembali lagi? Karena sebenarnya haji itu amal soleh, tapi ada penghalang sehingga tidak diterima. Penghalang tersebut ada kesyirikan, yaitu dia riya. Tatkala penghalangnya sudah hilang, harusnya diterima. Makanya Allah berkata, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Dan tidaklah sedekah mereka, orang-orang musyrikin, ditolak oleh Allah, tidak diterima. Kenapa? Kecuali karena mereka kafir. Dan konsekuensi mafhum mukhalafah dari ayat ini, seandainya mereka tidak kafir, harusnya diterima. Dan ini benar. Seperti kisah Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bacakan hadisnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah."
Wahai Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min shadaqatin aw ataqatin wa wasilati rahmin fahal fiha min ajrin? Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda waktu saya masih jahiliyah dulu, banyak amal soleh saya kerjakan. Saya suka bersedekah, saya suka memerdekakan budak-budak, saya suka menyambung silaturahmi. Apakah saya dapat pahala setelah saya masuk Islam? Maka Nabi SAW berkata, aslamta ala ma salafa min khair. Kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebajikan-kebajikanmu tatkala kau masih jahiliyah. Paham? Jadi di antara keistimewaan Islam, kalau ada orang dulu kafir, kemudian dia baik, berbakti sama orang tua, suka membantu tetangga, kemudian dia masuk Islam, itu pahala-pahala masuk kembali lagi. Adapun maksiatnya, mungkin dia zina, mungkin dia riba, itu tidak dihitung, tapi kebaikannya dibawa. Paham? Kenapa? Harusnya tidak diterima. Tidak diterima kenapa? Karena mereka apa? Kafir. Tatkala penghalangnya kafirannya hilang, kesyirikannya hilang, amal tadi diterima. Nah, kalau Hakim bin Hizam waktu dia masih musyrik, dia bersedekah, dia musyrik, syirik kecil apa syirik akbar? Hah? Syirik akbar. Setelah dia tobat, diterima amal solehnya. Bagaimana lagi mimbabi aula lebih utama ada orang beramal soleh karena riya, syirik kecil. Kemudian dia bertobat, maka lebih utama untuk diterima kembali. Paham maksudnya? Mudah-mudahan ini pendapat yang benar. Mudah-mudahan. Tapi wallahu alam, Ibnu Qayyim kuat dalilnya. Baik, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Terakhir fikih berikutnya. Ingat, bab riya dan sum'ah itu hanya masuk dalam amal soleh, tidak masuk dalam amal duniawi. Kalau penyakit yang bisa menimpa amal duniawi adalah ujub dan sombong. Bolehkah kita pamer barang dagangan kita di Facebook? Ya boleh, kita kerjaan kita bagus, kita misalnya developer, kemudian kita sebutkan karya-karya rumah kita dengan harga murah. Ustaz, nanti riya Ustaz. Itu bukan riya itu. Paham? Itu namanya perkara duniawi, tapi ente jangan sombong, ente jangan ujub. Paham? Ada orang pernah tanya sama saya, Ustaz gimana saya beramal, apa saya lapor-lapor sama bos? Nanti lapor nanti riya. Ya bilang aja kamu sudah kerja. Kalau bos tanya kamu sudah kerja? Jangan, belum bos. Ya, saya sembunyikan amal. Ya gimana kamu dipecat nanti kalau begitu ceritanya. Jadi kalau perkara dunia, ente tunjukkan kreasi Anda tunjukkan kerjaan Anda, etos kerja Anda, tidak apa-apa. Karena itu perkara apa? Dunia. Itu bukan riya. Riya itu hanya berkaitan dengan amal ibadah. Paham? Baik. Demikian saja kajian kita, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindarkan dari segala bentuk riya, baik riya yang terang-terangan maupun riya yang terselubung. Ya, wallahu taala alam bisawab. Sekarang kita masuk dalam tanya jawab. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Ada 20 pertanyaan masuk lewat WhatsApp. Dari bawah ya. Ustaz, jika kita tidak bermaksud untuk riya, teman selalu bilangnya dia rajin sholat sunnah. Gimana ini mengantisipasinya? Karena kan takut pujian, jangan sampai timbul riya. Untuk nomor 2, untuk foto-foto di media sosial, misalnya lagi umroh, di foto dimasukkan medsos, bolehkah? Terima kasih penjelasannya. Ya. Intinya kalau kita ingin beramal soleh, jangan takut orang bilang riya. Jalan saja, kerjain saja. Ya. Kita berusaha sholat sunnah di rumah. Karena itu lebih afdal, lebih ikhlas. Rasulullah SAW, afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seorang di rumahnya, kecuali sholat fardu di masjid. Tapi kalau kita datang ke masjid, sholat sunnah di masjid nggak jadi masalah, nggak usah takut dibilang riya. Jangan sampai kita tinggalkan amal gara-gara takut dibilang riya. Kerjakan dan lawan. Oleh karena sebagian salaf pernah berkata, dalam sebagian buku disebutkan, ada seorang sholat, kemudian tiba-tiba datang syaitan bilang, kamu itu bagus-baguskan sholatmu karena riya. Maka dia tambah lagi baguskan sholatnya, tambah lagi dia panjangkan sholatnya untuk bikin jengkel setan. Dia bilang, saya panjangkan karena Allah, bukan karena ente. Sholat terus. Jadi kita lawan. Kalau kita takut riya, keluarin aja duit. Ingat Allah, ya Allah saya berusaha riya, ya Allah, berusaha ikhlas. Engkau tahu akan niatku. Setelah itu tawakal, kasih aja, nggak jadi masalah. Harus dilawan. Yang jadi masalah kenapa kita takut riya? Karena kita jarang melakukannya.
Kenapa orang takut riak kalau baca Quran di pesawat? Karena dia memang nggak jarang baca Quran di pesawat. Aduh, takut dibilang. Tapi kalau tiap hari mungkin pertama dia takut sekali, lain kali cuek karena dia sering baca Quran di pesawat. Mau pramugara lewat, cuekin aja. Ya. Kenapa orang takut? Saya kalau puasa sunnah Senin Kemis takut riak. Kenapa? Karena dia memang jarang puasa Senin Kemis. Tapi kalau dia sering, ya udah dia cuek aja. Sudah memang mau ada orang nggak ada orang lama-lama. Jadi lawan itu dan biasakan. Kalau sudah terbiasa, insya Allah godaan riak semakin lemah karena terbiasa. Biasanya yang susah itu kalau kita baru mau mulai, takut riak. Baik. Adapun memajang foto di media sosial, foto umroh, saya katakan sebaiknya jangan, demi menjaga keikhlasan. Tapi kalaupun dipajang niatnya lain untuk motivasi, ya untuk kenangan, ya kalau kenangan nggak usah masuk di Facebook. Kenangan ya mungkin taruh di HP saja ya. Karena pintu riak itu sangat tipis, ikhwan. Tahu-tahu kita riak, tahu-tahu umroh kita tidak diterima. Padahal sudah biaya mahal, ya, kemudian tidak diterima, kasihan. Pak Ustadz, kalau membicarakan amalan dengan keluarga supaya bisa mengikuti amalan tersebut, apakah termasuk riya? Jawabannya tidak. Tadi niatnya untuk motivasi, tidak apa-apa. Apalagi sama keluarga, kita tidak cari muka sama keluarga. Allah Maha tahu niat kita. Allah Maha tahu niat kita. Ini pertanyaan, Ustadz, saya percaya dan yakin bahwasanya Al-Quran itu mukjizat. Sampai pemilihan kata-kata pun dalam setiap ayat pasti sesuai dengan konteksnya. Dalam surat dan pemahamannya berlaku abadi. Yang saya tanyakan, kenapa dalam surat Al-Hajj ayat 27 seperti disebut di bawah ini Allah memilih kata-kata unta yang khusus yang berarti sangat spesifik. Mengapa tidak memilih kata-kata kendaraan yang lebih umum? Al-Quran memang abadi, tetapi Al-Quran juga berbicara sesuai dengan nalar orang zaman tersebut. Ya, kalau Allah bilang wa'adzin fin nasi ya'tuka bil haji ya'tuka rijalan wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik. Kata Allah, wahai Ibrahim, kumandangkanlah untuk haji, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki atau naik onta, ya. Karena kebanyakan orang kalau datang naik onta tatkala itu. Tapi kalau Allah bilang niscaya mereka akan datang naik motor, bingung orang nanti zaman itu. Antum bayangkan, motor itu apa? Ya enggaklah, ya, Al-Quran memang abadi. Ya ini sekedar perwakilan, bukan berarti hanya buktinya Allah tidak sebutkan kuda. Padahal haji naik kuda kan boleh atau tidak? Boleh. Boleh enggak haji naik himar? Boleh. Tapi Allah sebutkan al-dhamir, maksudnya onta, ya karena itu kebanyakan orang yang bersafar naik apa? Naik onta, ya. Jadi tidak berarti hanya boleh naik onta naik haji. Tidak, ini sudah orang paham. Ini justru Al-Quran abadi benar, orang sudah paham, ini hanya perwakilan saja. Ya, onta itu, makanya dalam Islam ada namanya analogi, ada namanya kias. Ya, tidak semua perlu disebutkan. Kalau sampai masa depan disebutkan semua, nanti banyak. Zaman dulu sudah dibicarakan hukum rokok di zaman Nabi. Rokok itu apa? Orang bingung malah nanti. Nanti banyak hukum-hukum. Nanti kalau begitu namanya Al-Quran terlalu detail, ya. Tidak perlu. Di antara keistimewaan Al-Quran, dia tidak perlu menyebutkan seluruhnya. Di antara keistimewaan Islam, dia menyebutkan pokok-pokok. Dari situ para ulama bisa mengambil kaedah, tinggal diterapkan perkara-perkara yang baru di atas kaedah tersebut. Jadi ini dimasalahkan, katanya Al-Quran abadi, kenapa tidak hanya disebutkan onta? Kenapa tidak disebutkan kendaraan yang lain? Bahaya kalau disebut kendaraan lain. Coba bayangkan ayat 1400 tahun yang lalu disebut boleh berhaji naik pesawat. Gimana pesawat itu apa? Orang bingung. Malah Al-Quran didustakan nanti, apa ada pesawat? Orang kafir sama Muhammad zaman itu nanti. Rasulullah bilang Isra Mi'raj, semua orang tidak percaya, banyak orang murtad. Ya. Apalagi bilang nanti ada motor itu kendaraan roda 2 bisa jalan, pakai geng itu jalan, naik mobil. Orang mungkin banyak yang dustakan Al-Quran. Jadi maksud saya demikianlah, itu keindahan Al-Quran. Al-Quran tidak mesti menyebutkan seluruhnya secara detail, tapi disebut kaedah-kaedah. Nah, para ulama yang menjelaskan. Hanya yang penting kaedah kita tahu, maka segala permasalahan bisa kita bawa ke yang mirip-mirip, bisa kita kumpulkan dibawa kepada kaedah ini. Tidak perlu disebutkan secara detail. Bisakah kita meluruskan niat kembali setelah niat awal dalam beribadah sempat terbesit ingin dilihat manusia? Ya, diterima. Kita perbaiki niat kita. Dari awal kita berhenti sebentar, kita perbaiki. Tadi saya riak, sekarang enggak. Perbaiki niat kita. Bismillah, lanjutkan lagi. Insyaallah enggak apa. Ustadz, kalau saya bersedekah ikhlas karena Allah, tapi kemudian saya cerita sama istri dan anak dalam rangka mengajari mereka, apakah ini riya? Jawabannya tidak. Kenapa ya?
Antum sama istri bantu orang, enggak apa. Kadang-kadang istri perlu tahu. Ada perkara yang istri perlu tahu, ada yang perkara istri pun tidak boleh tahu. Ya, tidak boleh tahu. Kalau yang istri perlu tahu, enggak apa, kita ngajarin dia. Ada sedekah-sedekah yang kita tahu istri, ada sedekah yang kita cukup Allah yang tahu, ya. Apabila seorang ustadz berdakwah dan dengan dakwahnya banyak orang terinspirasi olehnya sehingga banyak beramal soleh karenanya, sementara di hati ustadz tersebut ada riya, apakah ustadz tersebut masuk neraka? Iya, tetap masuk neraka. Ya, orang lain dapat manfaat dari dia, tapi niatnya dia tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain masuk surga, dia masuk neraka. Kalau memang dia riya. Ustaz, bagaimana kalau kita memberi, kemudian setelah memberi kita minta orang tersebut untuk mendoakan kita? Apakah termasuk riya? Ini bukan riya, tapi kita mengharap balas jasa. Maka saya katakan, kalau antum bantu orang tidak usah minta doanya, tidak perlu. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebut satu riwayat dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah. Aisyah radhiyallahu anha pernah memberikan bantuan kepada orang lain, maka dia menyuruh budaknya untuk lihat waktu kasih bantuan tersebut. Waktu kasih bantuan, budak yang antar bantuan Aisyah kepada orang lain, orang tersebut mendoakan Aisyah tanpa dia minta. Didoain Aisyah, semoga gini-gini. Kata Aisyah, apa yang dia bilang waktu dikasih? Dia doakan engkau. Maka Aisyah balas doain dia. Aisyah ingin pahalanya murni dari Allah. Setelah dia ada timbal balik, dibalas lagi dengan dia mendoakan supaya jadi nol. Sama-sama apa? Dia doakan, saya juga doain, pahala sedekah jadi tetap apa? Utuh. Maksud saya tidak perlulah, ya. Tidak perlu, ya. Tapi bukan berarti haram, tidak apa-apa juga. Kita boleh minta doa kepada dari orang-orang apa yang saleh. Tapi maksud saya lebih untuk mewujudkan ikhlas kita, tidak perlu kita mengharapkan ganjaran sama sekali meskipun hanya minta untuk didoain. Kalau dia orang baik, dia pasti tidak perlu kita minta doain, dia akan doakan kita. Tidak perlu kita ingatkan. Karena meminta itu ada bentuk perendahan. Apabila kita ingin poligami, perlu kita beritahukan atau bicarakan, biarkan mereka cari tahu sendiri. Kalau antum sudah poligami, ya kasih tahu, jangan sembunyi-sembunyi. Karena kalau orang menikah sembunyi-sembunyi nanti mudaratnya besar. Akhirnya dia kucing-kucingan tiap hari, akhirnya tidak bisa adil terhadap istri keduanya. Akhirnya nanti kalau ada dia meninggal, anak-anaknya dari istri kedua tidak dapat warisan dan banyak macam-macamnya. Ya. Kalau ente nggak berani, nggak usah nekat. Ente nggak berani, mundur aja. Poligami hanya buat orang-orang yang hebat. Banyak orang yang mengatakan atau berprinsip tidak mengapa yang penting tidak riya, atau tidak mengapa yang penting tidak sombong ketika dia menceritakan atau update status di sosial media tentang amalan-amalannya. Apakah merasa tidak riya maka sebenarnya sudah menjadi riya? Jawabannya tidak tahu. Ya. Cuma saya bilang ini kalau ada perlunya ya mungkin tidak apa-apa, ada maslahat mungkin ya. Misalnya seorang ingin mengumpulkan dana dalam rangka untuk memberi bantuan, maka dia kemudian update status tentang penyaluran dana tersebut. Ini harus dilakukan memang supaya para donatur percaya. Tapi kalau nggak ada faedahnya, cuma ingin tunjukkan saya pernah begini, buat apa? Ya, apa faedahnya? Tapi saya tidak riya, ya itu urusan engkau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sebaiknya ditinggalkan karena riya itu sangat tipis. Ustadz, bagaimana jika ada akhwat yang rajin datang ke kajian, tapi susah sekali kelihatannya meninggalkan sifat riya? Semua kegiatan-kegiatannya ia pamerkan lewat sosial media. Entah habis dari salon, beli bag, makan di restoran, nginep di hotel, pamer masakan di rumahnya, kegiatan anaknya. Ada orang mungkin dia tidak riya tapi hobi. Hobi begitu. Seorang, saya ingatkan, jangan terlalu menunjukkan privasi dia. Memang dia senang, mungkin dia ikut pengajian, beli bag, beli tas, beli ini. Sebaiknya tidak usah, karena khawatir ada orang yang hasad sama dia. Ya, tidak semua nikmat kita pamerkan. Ya, tidak semua nikmat kita pamerkan. Oleh karena Nabi Yakub waktu Nabi Yusuf bercerita, dia melihat ada bintang-bintang sujud kepadanya, matahari dan bulan. Apa kata ayahnya? La taqus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu. Mimpinya itu anugerah. Ini maknanya baik. Jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka hasad dan mereka bikin makar. Nah, kalau kita sebutkan semua kegiatan kita, ya, ini kelihatannya bukan masalah akhirat, tapi masalah duniawi.
pergi ke restoran, masak ini, masak anu. Ya mungkin ada orang yang hobi aja ingin share, ya, ingin hobi bagi kebahagiaan, ya. Tapi saya katakan tidak semua kita share, ya. Tidak semua kita share. Dan kita perlu untuk menyembunyikan privasi kita. Tidak semua jalan-jalan kita sebutkan ke jalan ke sini, jalan ke sana. Ya, ini mungkin bukan masalah riya, karena ini perkara apa? Duniawi. Tapi mungkin pamer, ujub, sombong dan macam-macamnya. Tapi kita tidak perlu menuduh dia. Tidak perlu menuduh akhwat ini, cuma kita nasihati sebaiknya menurut saya dengan kata-kata yang lembut, tidak semua kita share, ya, khawatir nanti ada yang lihat, yang ada yang hasad, ada yang ngata-ngatain dan macam-macamnya. Ya. Contoh saya Ustadz, kemudian misalnya saya jalan-jalan sama istri, mungkin saya tinggal di hotel yang bagus. Bukan saya yang bayar, panitia yang bayarin. Kemudian saya update di Facebook, saya di hotel ini. Kira-kira apa kata orang? Ustadz ini maunya senang-senang aja, padahal yang bayar panitia misalnya. Kan berarti saya harus memperhatikan juga kondisi masyarakat, ya. Tidak semua apa yang saya lakukan harus saya update. Ya. Kemudian misalnya saya naik helikopter, kemudian Ustadz bergaya-gaya, ngapain naik helikopter? Oh, itu helikopter teman saya, dia ajak. Tidak perlu saya masukkan ke Facebook. Ya. Maksud saya ini sebagai contoh saja, sebagai contoh. Itu tidak semua kegiatan kita perlihatkan. Tapi demikian tadi ada orang yang hobi memang untuk mengupdate semua kegiatannya. Sebaiknya ditinggalkan. Ustadz, jika awalnya amalan itu tidak ada niat riya, tapi karena ada orang lain yang lihat dan bercerita di suatu forum memuji-muji, kemudian muncul senang dalam hati. Apa itu riya? Dia menyadari itu kemudian istighfar. Apakah nilai amalnya menjadi terhapus? Jawabannya tidak, ya. Seorang yang penting dia ikhlas karena Allah. Ada yang puji, maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan ma yadhunnun. Ada orang puji kita bilang, ya Allah, janganlah kau menyiksaku karena pujian mereka. Ampunilah aku karena apa yang mereka tidak ketahui. Kita ini banyak dosa. Jangan terpedaya dengan pujian orang. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Kita doa seperti itu supaya kita terselamatkan. Dan kalau kita senang itu manusiawi. Ya, kata Rasulullah SAW, tilka ajulu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira seorang mukmin yang disegerakan. Tatkala orang tahu amalan dia tidak berusaha untuk kasih tahu, tapi ada yang tahu, ada yang cerita dan dia senang. Itu manusiawi, tapi dia lawan, jangan sampai dia riya. Ya. Ustadz, bagaimana dengan seorang menyebut atau disebutkan nama guru-gurunya seperti murid Syekh Fulan. Ingat, ya, saya berbicara tentang diri kita. Jangan antum tuduh orang. Ada orang bilang dia berguru sama Syekh ini, tuh biarin dia dengan Allah, ya. Mungkin niatnya baik, mungkin niatnya untuk mengangkat derajatnya supaya orang-orang awam bisa mau ngaji sama dia. Kita nggak tahu. Tapi kita jangan begitu. Ingat, pembahasan saya di sini bukan untuk nuduh orang lain, ya. Antum jangan salah paham, ya. Saya tidak menyuruh antum untuk urusan hati orang lain, untuk urus hati kita. Hati kita jangan sampai kita terjerumus dalam riya, terselubung yang tanpa kita sadari. Waduh, masih banyak nih ternyata WhatsApp-nya, nggak berhenti-berhenti. Sudah aja, ya, sampai sini aja. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti malam, ya. Pada maghrib, pada isya. Pada isya, ya, malam sekali, ya. Insya Allah di malam kita lanjutkan lagi. Kita buka fatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.